Langit di atas desa kami sore itu tampak kelabu, seperti menahan beban air yang sebentar lagi akan tumpah. Angin kencang menggoyangkan pohon mangga di depan rumah, membuat dahan-dahannya bergesekan dengan genting tanah liat, menciptakan suara gemeretak yang menyayat hati. Suara itu mirip dengan suara hatiku setiap kali melihat wanita itu. Wanita yang kini berdiri di dapur, dengan punggung membungkuk, sedang mengaduk panci sayur lodeh yang asapnya mengepul memenuhi ruangan yang sempit dan lembab itu. Namanya Warsih. Orang-orang di kampung memanggilnya Bu Warsih, tapi aku, Damar, tidak pernah sekalipun sudi memanggilnya ibu. Bagiku, kata ibu terlalu suci untuk disematkan pada wanita asing yang tiba-tiba masuk ke kehidupan kami, mengambil alih posisi almarhumah ibuku, dan kini, aku curiga, dia perlahan-lahan mencoba mengambil nyawaku juga. Aku duduk di kursi kayu jati tua di ruang tengah, berpura-pura membaca koran bekas, padahal mataku terus mengawasi gerak-geriknya dari balik halaman kertas yang sudah menguning. Usiaku sudah menginjak 35 tahun. Usia yang seharusnya sudah matang dan mandiri. Namun, sejak Bapak meninggal dunia 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, aku seperti terperangkap di rumah peninggalan orang tua ini bersamanya. Sebuah rumah joglo tua warisan kakek yang dinding kayunya mulai lapuk dimakan rayap, namun menyimpan kenangan masa kecilku yang indah, sebelum wanita itu datang. Suara sendok beradu dengan panci terdengar nyaring. Warsih sedang mencicipi kuah sayur itu, ia meniup sendok itu pelan, lalu menyesapnya. Wajahnya yang keriput dan berkulit sawo matang tampak datar, tanpa ekspresi. Rambutnya yang mulai memutih digelung asal-asalan dengan jepit rambut plastik murahan. Ia mengenakan daster batik yang warnanya sudah pudar. Daster yang sama yang ia pakai kemarin, dan kemarinnya lagi. Orang luar mungkin melihatnya sebagai janda tua yang sederhana dan prihatin. Tetangga-tetangga kami, terutama Bu RT yang mulutnya setajam pisau dapur, sering memuji Warsih. Beruntung kamu, Damar, kata Bu RT suatu hari saat aku sedang menyapu halaman. Punya ibu tiri sebaik Bu Warsih. Sudah tua, masih mau masak, nyuci, ngurus rumah. Kalau ibu tiri di sinetron-sinetron, wah, kamu pasti sudah diusir. Aku hanya tersenyum kecut mendengar ocehan itu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah ini. Mereka tidak melihat apa yang aku lihat. Mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan setiap kali selesai memakan masakan wanita itu. Rasa kantuk yang luar biasa. Badan yang lemas seolah tulang-tulangku dilolosi satu persatu. Dan terkadang, rasa nyeri samar di pinggang bagian belakang. Kecurigaanku bukan tanpa alasan. Semua bermula sebulan yang lalu. Saat itu, aku pulang kerja lebih awal karena pabrik tempatku bekerja sebagai mandor gudang sedang mati lampu. Aku pulang tanpa memberi kabar. Ban sepeda motorku kempes di jalan, jadi aku menuntunnya pelan-pelan memasuki halaman rumah agar tidak menimbulkan suara gaduh. Saat aku hendak masuk lewat pintu samping yang terhubung langsung ke dapur, aku melihatnya. Warsih berdiri membelakangi pintu. Di tangannya ada sebuah bungkusan kertas kecil berwarna koklat, seperti kertas pembungkus obat puyer zaman dulu. Dengan gerakan cepat dan waspada, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu, dengan tangan gemetar, ia menuangkan isi bungkusan itu ke dalam panci soto ayam yang sedang mendidih. Bubuk putih. Itu bukan garam, bukan gula, juga bukan penyedap rasa. Wadah garam dan gula ada di rak dinding, jauh dari jangkauannya saat itu. Bubuk itu ia ambil dari balik kutangnya, tempat paling rahasia bagi seorang wanita desa. Setelah menuangkan bubuk itu, ia mengaduk sayur dengan cepat, seolah ingin menghilangkan jejak. Jantungku berdegup kencang saat itu. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Apa itu? Racun tikus? Guna-guna? Atau obat tidur? Berbagai pikiran buruk berkecamuk di kepalaku. Ingin rasanya aku langsung mendobrak pintu dan berteriak di depan mukanya. Memaksanya mengaku, tapi aku menahan diri. Aku bukan orang bodoh yang bertindak tanpa bukti. Jika aku menuduhnya sekarang, dia pasti akan menyangkal,
menangis, dan berlari mengadu ke tetangga, membuatku terlihat seperti anak tiri yang durhaka dan kejam. Tidak, aku harus sabar. Seperti kata almarhum bapak dulu, ojo grusa-grusu le. Menangkap belut itu harus tenang, kalau kasar dia makin licin. Aku harus menangkap basah perbuatannya, atau setidaknya mengetahui apa sebenarnya bubuk putih itu. Lamunanku buyar ketika suara serak Warsi memecah keheningan. Damar, makanannya sudah siap. Ayo makan dulu, mumpung masih hangat. Kamu pasti lapar pulang kerja. Ia meletakkan mangkuk besar berisi sayur lodeh di atas meja makan. Aromanya harum, bau santan dan terasi yang menggugah selera. Di sampingnya ada piring berisi tempe goreng dan sambal terasi, menu kesukaanku. Dulu, sebelum aku melihat kejadian bubuk putih itu, aku selalu makan dengan lahap. Masakan Warsi memang enak, harus aku akui. Rasanya mirip dengan masakan almarhumah ibuku. Mungkin itu salah satu alasan bapak dulu menikahinya, selain karena kesepian. Aku bangkit dari kursi, melipat koran dengan kasar, dan berjalan menuju meja makan. Warsi sedang menyendokkan nasi ke piringku. Tangannya yang keriput terlihat rapuh. Cukup, kataku dingin saat ia hendak menambah centong kedua. Makan yang banyak. Le, kamu kelihatan kurus akhir-akhir ini. Wajahmu juga pucat, katanya dengan nada yang terdengar seperti perhatian. Perhatian? Hah. Dalam hati aku tertawa sinis. Pucat dan kurus ini mungkin karena racun yang kau berikan setiap hari, pikirku. Aku duduk berhadapan dengannya. Ia tidak langsung makan, melainkan menatapku, menunggu aku menyuap nasi pertama. Kebiasaan ini dulu kuanggap sebagai bentuk penghormatan seorang istri dan ibu. Tapi sekarang, tatapan itu terasa seperti tatapan pengawas. Apakah dia ingin memastikan racunnya masuk ke tubuhku? Aku mengambil sendok, mengaduk sayur lodeh di piringku. Kuahnya kental kekuningan. Apakah bubuk putih itu sudah larut di sini? Aku menatap Warsi tajam. Kamu tidak makan? Tanyaku. Warsi tersenyum tipis. Senyum yang selalu terlihat menyedihkan di mataku. Nanti saja. Ibu masih kenyang. Tadi siang ibu makan singkong rebus. Kamu habiskan saja. Ibu masak khusus buat kamu. Lihat kan? Dia tidak mau makan. Dia tahu makanan ini berbahaya. Kecurigaanku semakin kuat. Makanlah sedikit. Desaku, kali ini dengan nada menantang. Aku menyodorkan piring kosong ke arahnya. Temani aku makan. Wajah Warsi tampak ragu sejenak. Matanya yang keruh bergerak gelisah. Iya. Nanti ibu ambil sendiri. Kamu makanlah duluan. Nanti dingin tidak enak. Aku mendengus pelan. Dengan hati-hati, aku menyuap nasi dan sedikit kuah sayur itu. Rasanya gurih, sedikit pedas, sempurna di lidah. Tapi begitu makanan itu melewati tenggorokanku, rasanya seperti menelan paku. Bukan karena rasanya, tapi karena ketakutan yang mencekik. Aku makan dengan cepat, bukan karena lahap, tapi karena ingin segera menyudahi sandiwara ini. Sambil mengunyah, pikiranku melayang ke masa lalu, ke masa di mana rumah ini masih hangat dan penuh tawa. Dulu, ibuku adalah wanita yang paling lembut di dunia. Ia meninggal saat aku berusia 20 tahun. Kematian ibu memukul bapak sangat keras. Bertahun-tahun bapak hidup dalam kesepian. Sampai akhirnya, 5 tahun lalu, bapak membawa Warsi ke rumah ini. Warsi adalah janda dari desa sebelah. Suaminya meninggal karena kecelakaan di sawah, dan dia tidak punya anak. Katanya, dia dulu bekerja sebagai buruh cuci. Bapak mengenalnya di pasar. Saat bapak bilang mau menikah lagi, aku menentang keras. Pak, umur bapak sudah 60 tahun. Buat apa nikah lagi? Ada Damar di sini yang urus bapak. Protesku waktu itu. Tapi bapak bersikeras. Bapak butuh teman ngobrol, Damar. Kamu sibuk kerja. Rumah ini sepi kalau malam. Warsih orang baik. Dia mau mengurus bapak. Akhirnya mereka menikah sederhana di KUA.
Tidak ada pesta, hanya syukuran kecil mengundang tetangga dekat. Sejak hari pertama Warsi menginjakan kaki di rumah ini, aku sudah membangun tembok tinggi. Aku tidak pernah mau bicara dengannya kecuali penting. Aku tidak pernah memakan masakannya di bulan-bulan pertama. Aku menganggapnya sebagai intruder, penyusup yang mengincar harta Bapak. Bapak punya tanah sawah yang lumayan luas, 2 petak di dekat balai desa, dan rumah joglo ini yang harganya kian melambung karena desa kami mulai ramai. Sebagai anak tunggal, semua itu seharusnya jatuh ke tanganku. Tapi dengan adanya Warsi, hukum waris menjadi rumit. Apalagi jika bapak meninggal lebih dulu, istri berhak mendapat bagian. Pikiran itu selalu menghantuiku. Dan benar saja, 2 tahun lalu bapak meninggal. Anehnya, kesehatan bapak menurun drastis hanya setahun setelah menikah dengan Warsi. Bapak yang tadinya gagah, rajin ke sawah, tiba-tiba sering sakit-sakitan, batuk-batuk, sesak napas, dan sering mengeluh sakit perut. Dokter di puskesmas hanya bilang itu faktor usia dan ma kronis. Tapi sekarang, setelah melihat bubuk putih itu, aku mulai berpikir lain. Jangan-jangan, bapak juga korban dari bumbu rahasia Warsi? Pikiran itu membuat tanganku gemetar memegang sendok. Sendok itu berdenting keras membentur piring. Warsi terkejut. "Kenapa, Le? Ada batu di nasinya?" tanyanya khawatir. Aku meletakkan sendok dengan kasar. Nafsu makanku hilang seketika. "Tidak, aku sudah kenyang." "Loh, kok cuma sedikit? Sayurnya masih banyak." "Habiskan, Le, sayang kalau dibuang. Nanti kamu sakit kalau makannya sedikit." "Aku bilang kenyang," bentakku. Suaraku menggema di ruang makan. Warsi terdiam. Ia menunduk, memilin ujung taplak meja yang sudah kumal. Suasana menjadi hening dan canggung. Hanya suara hujan yang mulai turun rintik-rintik di luar yang terdengar. Aku bangkit berdiri, mengambil gelas air putih dan meneguknya sampai habis. Aku harus menetralkan racun itu. Pikirku bodoh. "Aku mau tidur. Jangan ganggu aku," kataku sambil berlalu menuju kamarku. Sesampainya di kamar, aku mengunci pintu rapat-rapat. Kamarku terletak di bagian belakang rumah, dekat dengan sumur. Aku merebahkan tubuhku di kasur kapuk yang keras. Mataku menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu, gedek. Di sana, cicak-cicak saling berkejaran, bebas tanpa beban. Tidak seperti aku yang hidup dalam ketakutan di rumah sendiri. Benar saja, selang 30 menit setelah makan, reaksi itu datang. Mataku terasa berat sekali, seolah ada lem yang merekatkannya. Kepalaku pening, berputar pelan. Tubuhku terasa rileks secara tidak wajar, seolah tenaga ditarik keluar dari pori-pori kulit. Ini bukan kantuk biasa. Ini efek obat. Aku yakin itu. Wanita sialan. Gumamku lirih sebelum kesadaran merenggutku. "Tunggu tanggal mainnya. Aku akan membongkar kedokmu." Malam itu aku bermimpi buruk. Aku bermimpi bapak datang menemuiku. Bapak memakai baju putih bersih, tapi wajahnya sedih. Bapak menunjuk ke arah dapur, ke arah Warsi yang sedang mengulek sambal. Tapi yang keluar dari cobek bukan cabai merah, melainkan darah segar. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Jam dinding menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Suasana desa sangat sunyi, hanya suara jangkrik dan kodok yang bersahut-sahutan di kejauhan. Tenggorokanku terasa kering kerontang. Aku butuh minum. Dengan langkah gontai, aku keluar kamar menuju dapur. Rumah gelap gulita. Warsi pasti sudah tidur di kamarnya yang terletak di dekat ruang tamu kamar bekas bapak. Aku berjalan meraba-raba dinding agar tidak menabrak kursi. Saat mendekati dapur, aku melihat seberkas cahaya remang-remang, cahaya lilin atau lampu teplok. Siapa yang menyalakan lampu di jam segini? Langkahku terhenti. Aku menajamkan telinga. Terdengar suara isak tangis tertahan. Suara perempuan. Itu suara Warsi.
Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mengendap-endap mendekati pintu dapur yang sedikit terbuka. Aku mengintip dari celah pintu. Di sana, di atas tikar pandan yang digelar di lantai dapur yang dingin, Warsi sedang duduk bersimpuh. Ia mengenakan mukena putih yang sudah kusam warnanya. Di hadapannya ada sajadah tua. Ia sedang sholat malam, tahajud. Selesai salam, ia tidak langsung beranjak. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, bahunya berguncang hebat menahan tangis. Suaranya lirih, tapi di keheningan malam ini, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Ya Allah, Gusti Pangeran. Bisiknya dalam bahasa Jawa halus bercampur Indonesia. Kuatkanlah hamba, Gusti. Hamba tidak tega melihat Damar. Badannya semakin kurus, wajahnya semakin layu. Sembuhkanlah dia, Gusti. Jangan biarkan penyakit itu mengambilnya seperti Engkau mengambil bapaknya. Hamba rela menanggung beban ini, asalkan Damar sehat. Hamba rela dibenci, dicaci maki, asalkan dia selamat. Berikanlah hamba rezeki sedikit lagi, Gusti. Obatnya mahal sekali. Hamba sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Aku terpaku di balik pintu. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Apa katanya? Obat? Mahal? Dia mendoakan kesembuhanku? Otakku berusaha mencerna kata-kata itu. Apakah ini sandiwara? Apakah dia tahu aku sedang mengintip? Jadi dia berpura-pura berdoa dengan keras? Tapi, tidak mungkin. Dia membelakangiku, dan tangisannya. Tangisan itu terdengar begitu menyayat hati, penuh keputusasaan yang nyata. Tidak ada orang yang bisa bersandiwara semeyakinkan itu di hadapan Tuhan, sendirian di tengah malam buta. Lalu, apa maksudnya obatnya mahal? Bubuk putih itu. Apakah itu obat? Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa dimasukkan ke dalam makanan tanpa sepengetahuanku? Dan penyakit apa? Aku merasa sehat-sehat saja, selain rasa lemas dan kantuk yang sering menyerang akhir-akhir ini. Ah, pasti ini trik liciknya. Mungkin dia sedang merapal mantra guna-guna berkedok doa. Orang desa bilang, dukun santet pun kadang menggunakan ayat-ayat suci yang diputarbalikkan untuk mengelabui korban. Dasar wanita ular, batinku, berusaha menepis rasa haru yang sempat muncul sesaat tadi. Kau pikir aku akan luluh dengan air mata buayamu? Aku kembali ke kamar tanpa mengambil minum. Rasa hausku hilang digantikan oleh rasa bingung dan curiga yang semakin tebal. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Hari libur. Biasanya aku menghabiskan waktu dengan memancing di sungai atau memperbaiki pagar rumah. Tapi hari ini aku punya rencana lain. Aku akan melakukan penyelidikan. Pagi-pagi sekali, Warsi sudah pergi ke pasar. Katanya mau belanja mingguan. Ini kesempatan emasku. Begitu bayangan Warsi menghilang di tikungan jalan, aku langsung beraksi. Aku masuk ke kamarnya. Kamar Warsi sangat sederhana. Hanya ada lemari kayu tua, kasur busa tipis di lantai, dan sebuah meja kecil. Tidak ada barang mewah. Baju-bajunya hanya sedikit. Kebanyakan sudah lusuh. Di atas meja ada foto pernikahan mereka bapak yang tersenyum kaku dan Warsi yang menunduk malu. Aku membuka lemari pakaiannya. Bau kapur barus menyeruak. Aku menggeledah tumpukan bajunya, mencari di bawah kasur, di balik kalender dinding. Aku mencari sisa bubuk putih itu atau benda mencurigakan lainnya. Nihil. Tidak ada apa-apa. Aku beralih ke dapur, tempat dia biasa memasak. Aku memeriksa toples-toples bumbu, garam, gula, ketumbar, merica. Semuanya normal. Aku memeriksa laci meja dapur. Hanya ada pisau, sendok, dan... Tunggu. Di bagian paling belakang laci, terselip di bawah tumpukan kertas koran alas laci, tanganku menyentuh sesuatu. Sebuah buku kecil. Buku catatan kumal bersampul batik. Aku membukanya. Tulisan di dalamnya jelek, khas tulisan orang tua yang tidak tamat sekolah dasar. Isinya kebanyakan catatan hutang piutang warung.
Bon warung Bu Inah, gula 1,2 kilogram, minyak goreng, hutang Pak Yanto tukang sayur, 15.000. Aku membalik halaman-halaman berikutnya. Mataku tertumbuk pada sebuah catatan di halaman tengah. Tanggalnya sekitar seminggu yang lalu. Jual cincin kawin, 500.000. Buat beli itu lagi. Kurang 200.000. Cari pinjaman kemana? Jantungku berdesir. Cincin kawin? Dia menjual cincin kawin pemberian bapak? Untuk beli itu. Itu pasti bubuk putih racun itu. Gila. Wanita ini benar-benar gila. Dia rela menjual satu-satunya kenangan dari bapak hanya untuk membunuhku? Sebegitu besarkah nafsunya untuk menguasai rumah ini? Tapi tunggu. Harga racun tikus paling cuma 5.000 perak di warung. Kenapa dia butuh ratusan ribu? Bubuk apa yang harganya semahal itu? Narkoba? Jangan-jangan dia membuatku kecanduan narkoba supaya aku gila dan dia bisa mengirimku ke rumah sakit jiwa. Itu lebih masuk akal. Kalau aku dianggap gila, hak waris akan jatuh ke tangannya sebagai wali. Jahat. Benar-benar jahat. Rencananya sangat rapi dan keji. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di halaman depan. Warsi sudah pulang. Aku buru-buru mengembalikan buku itu ke tempat semula, merapikan koran, dan berlari keluar dapur. Aku duduk di ruang tengah, menyalakan TV, berpura-pura sedang menonton berita pagi. Assalamualaikum. Suara Warsi terdengar dari pintu depan. Waalaikumsalam. Jawabku tanpa menoleh. Warsi masuk membawa keranjang belanjaan anyaman bambu. Wajahnya terlihat lelah tapi ia memaksakan senyum saat melihatku. Damar, hari ini ibu beli ikan mas. Nanti ibu pepes pakai kemangi yang banyak ya. Kesukaanmu kan? Aku hanya bergumam tidak jelas. Di kepalaku, aku sedang menyusun rencana. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku harus menangkap basah dia saat sedang transaksi barang haram itu. Siang harinya, setelah makan siang yang lagi-lagi membuatku mengantuk luar biasa, tapi aku paksakan untuk tetap terjaga dengan minum kopi hitam kental. Aku melihat Warsi bersiap-siap pergi lagi. Kali ini dia tidak membawa keranjang belanja. Dia memakai kerudung rapi dan membawa tas kecil yang diselempangkan di bahu. Mau kemana? Tanyaku curiga. Itu. Mau ke tempat bulek di desa sebelah. Katanya ada hajatan sunatan cucunya. Ibu bantu-bantu di sana. Jawabnya gugup. Matanya tidak berani menatapku. Bohong. Tidak ada hajatan di desa sebelah. Aku tahu karena kemarin aku baru saja lewat sana. Oh, ya sudah. Jangan pulang malam-malam, kataku memancing. Begitu Warsi keluar pagar, aku menunggu 5 menit. Lalu diam-diam mengikutinya dengan sepeda motor. Aku menjaga jarak agar tidak ketahuan. Warsi tidak pergi ke arah desa sebelah. Dia justru berjalan kaki menuju jalan raya, lalu naik angkot warna biru jurusan kota. Aku membuntutinya dari belakang. Angkot itu berhenti di pinggiran kota, di sebuah kawasan kumuh yang padat penduduk. Gang-gang sempit, rumah-rumah berhimpitan, dan bau got yang menyengat. Warsi turun di depan sebuah gang. Dia celingukan sebentar, lalu masuk ke dalam gang itu dengan langkah terburu-buru. Aku memarkir motor di warung rokok terdekat, lalu berjalan kaki mengikutinya. Jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Detektif amatiran ini sedang beraksi. Warsi berhenti di depan sebuah rumah petak yang kusam. Pintu rumah itu tertutup rapat, jendelanya ditutupi gorden tebal. Tidak ada pelang nama, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tempat apa ini? Sarang pengedar narkoba? Atau rumah dukun santet? Warsi mengetuk pintu dengan pola tertentu. Tok, 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 tok. Kode rahasia? Pintu terbuka sedikit. Seorang pria bertubuh kurus, berwajah tirus dengan mata cekung muncul dari balik pintu. Usianya mungkin sekitar 50 kripekan. Penampilannya menyeramkan. Dia memakai kaos oblong hitam dan sarung. Warsi tampak berbicara serius dengan pria itu. Lalu aku melihatnya. Warsi merogoh tasnya,
mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang terlihat lusuh mungkin hasil jualan cincin itu. Dia menyerahkan uang itu pada si pria. Pria itu menghitungnya cepat, lalu mengangguk. Dia masuk ke dalam sebentar, lalu keluar lagi membawa bungkusan kecil berwarna coklat. Bungkusan yang sama persis dengan yang kulihat di dapur. Itu dia. Barangnya. Warsi menerima bungkusan itu dengan kedua tangan, seolah benda itu sangat berharga. Dia membungkuk berkali-kali mengucapkan terima kasih pada pria itu, lalu berbalik pergi. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik tiang listrik. Setelah Warsi lewat dan menjauh, aku menatap rumah itu dengan nyalang. Aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu wajah pengedarnya. Sekarang aku punya bukti kuat. Warsi membeli bubuk misterius itu dari pria mencurigakan di daerah kumuh dengan harga mahal. Sepanjang perjalanan pulang, amarahku memuncak. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Nanti malam, saat makan malam, aku akan membongkar semuanya. Aku akan memaksanya mengaku di depan piring nasi yang dia racuni itu. Jika perlu, aku akan lapor Pak RT dan polisi, biar dia membusuk di penjara. Biar dia tahu bahwa anak tiri yang dia anggap bodoh ini bisa melawan. Sore hari, mendung kembali menggelayut. Suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Warsi sibuk di dapur memasak pepes ikan yang dia janjikan. Bau bumbu pepes kunyit, serai, daun salam sangat harum, tapi bagiku sekarang itu adalah bau kematian. Damar, ayo makan. Pepesnya sudah matang, panggil Warsi. Aku keluar dari kamar. Kali ini aku membawa ponselku di saku celana. Aku sudah menyalakan fitur perekam suara. Ini akan jadi bukti pengakuannya. Aku duduk di kursi. Di hadapanku terhidang pepes ikan mas yang masih mengepul, dibungkus daun pisang yang layu karena panas. Di sampingnya ada mangkuk sayur bening bayam. Warsi duduk di depannya, menatapku dengan tatapan harap-harap cemas yang sama. Ibu tadi masukkan bumbu spesial ya? Tanyaku tiba-tiba, memecah keheningan. Warsi tersentak. Sendok di tangannya berdenting pelan. Maksudmu apa, Le? Bumbunya ya bumbu biasa. Bawang, kemiri, kunyit. Jangan bohong. Aku menggebrak meja. Piring-piring bergetar. Warsi terlonjak kaget. Wajahnya pucat pasi. Damar, kamu kenapa? Aku tahu semuanya, Bu Warsi. Aku sengaja menekankan namanya tanpa embel-embel ibu. Aku tahu kemana kamu pergi tadi siang. Aku tahu kamu menemui laki-laki kurus di gang kumuh itu. Aku tahu kamu membeli bubuk putih itu. Mata Warsi membelalak lebar. Bibirnya gemetar hebat. Tapi tidak ada suara yang keluar. Jawab. Bubuk apa itu? Racun? Narkoba? Kamu mau membunuhku pelan-pelan supaya bisa menguasai rumah ini, kan? Kamu mau menyusulkan aku ke tempat bapak, kan? Teriakanku memenuhi ruangan. Warsi menggeleng panik. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang keriput. Tidak. Le. Demi Allah tidak. Itu bukan racun. Lalu apa? Kalau bukan racun, kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Kenapa harganya mahal sampai kamu jual cincin kawin? Jawab. Aku berdiri, menunjuk wajahnya. Aku sudah muak bersandiwara. Aku tahu setiap kali habis makan masakanmu, badanku lemas, mataku ngantuk. Itu efek racunmu, kan? Warsi menangis terseduh-seduh. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Memohon. Ampun. Damar. Dengarkan ibu dulu. Itu bukan racun. Itu obat. Itu obat buat kamu. Obat? Jangan konyol. Aku tidak sakit. Yang sakit itu jiwamu. Kamu sakit, Le. Kamu sakit parah tapi kamu tidak sadar. Isak Warsi. Ginjalmu. Ginjalmu bermasalah. Turunan dari bapakmu. Aku terdiam sejenak. Lalu tertawa keras. Tawa yang mengerikan. Wah. Hebat sekali skenariomu. Sekarang kamu jadi dokter. Ginjal? Aku sehat walafiat. Aku kuat ngangkat beras 50 kilo di gudang. Jangan cari alasan.
Tanpa pikir panjang, aku menyambar piring pepes ikan di depanku dan melemparkannya ke lantai. Prang! Piring pecah berkeping-keping. Nasi dan ikan berserakan di lantai, bercampur dengan pecahan beling. Kuah pepes yang kuning mengalir seperti nanah. "Makan tuh racunmu sendiri," teriakku kalap. "Mulai detik ini, jangan harap aku mau makan masakanmu lagi. Dan besok, aku akan bawa polisi ke sini. Siapkan dirimu di penjara." Warsi menjerit tertahan melihat makanan yang berserakan. Dia tidak mempedulikan ancamanku tentang polisi. Dia justru merangkak turun dari kursi, berlutut di lantai, memunguti pepes ikan yang kotor itu dengan tangan gemetar. "Ya Allah, Gusti, sayang sekali. Ini obatnya sudah masuk," gumamnya sambil menangis. "Mahal. Susah payah belinya. Kenapa dibuang?" Pemandangan itu membuatku semakin jijik. Dia lebih peduli pada racun mahalnya daripada harga dirinya. "Pergi. Jangan sentuh aku." Aku menendang kursi hingga terguling, lalu berlari masuk ke kamar dan membanting pintu. Malam itu, hujan turun sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Aku mendekam di kamar dengan perut lapar dan hati yang panas. Aku merasa menang. Akhirnya aku membongkar kedoknya. Besok, semuanya akan berakhir. Aku akan mengusirnya dari rumah ini. Tapi, takdir berkata lain. Menjelang tengah malam, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghantam pinggang kananku. Rasanya seperti ditusuk besi panas yang diputar-putar. Aku mengerang kesakitan. Keringat dingin mengucur deras sebesar biji jagung. Napasku sesak. "Aarga," erangku sambil memegangi perut. Sakitnya semakin menjadi-jadi. Pandanganku mulai kabur. Lantai kamar terasa bergoyang. Apakah ini azab karena aku membuang makanan? Atau benar kata Warsi. Aku mencoba bangun untuk mengambil air, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Tubuhku ambruk ke lantai. "Ibu." Tanpa sadar, bibirku memanggil kata yang sudah belasan tahun tidak kuucapkan. Gelap. Semuanya menjadi gelap. Hal pertama yang menyergap indera penciumanku bukanlah aroma nasi hangat atau bau tanah basah sisa hujan semalam, melainkan bau yang sangat khas, tajam, dan menusuk hidung. Bau karbol pembersih lantai dicampur dengan aroma obat-obatan dan alkohol. Bau kematian dan harapan yang bercampur aduk. Perlahan, aku membuka mata. Kelopak mataku terasa berat, seolah ada batu yang menindihnya. Cahaya putih menyilaukan langsung menyerang retina, memaksaku mengerjap berkali-kali. Di mana ini? Langit-langit di atasku bukan lagi anyaman bambu, gedek, kamarku yang penuh sarang laba-laba, melainkan plafon putih bersih dengan lampu neon panjang yang berdengung pelan. Aku mencoba menggerakkan tubuh, tapi rasa nyeri di pinggang kanan itu masih ada, meski tidak sehebat semalam. Justru sekarang ada rasa perih lain di punggung tanganku. Aku menoleh. Sebuah jarum infus tertancap di sana. Selangnya menjuntai ke atas, terhubung dengan kantong cairan bening yang menetes lambat. Tetas, tetas, tetas. Setiap tetesan itu seolah menghitung sisa waktuku. Aku berada di rumah sakit. "Sudah sadar, Mas?" Sebuah suara berat menyapa dari samping. Aku menoleh perlahan. Seorang dokter muda berkacamata, mengenakan jas putih yang tampak sedikit kusut, sedang berdiri memeriksa monitor di samping tempat tidurku. Di dadanya tertulis nama Dr. Budi. Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku kering dan sakit. "Dok, saya. Kenapa?" Suaraku terdengar serak seperti parutan kelapa. Dokter Budi menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata serius. "Anda pingsan semalam. Untung keluarga Anda cepat membawa ke sini. Kalau terlambat 1 jam saja, racun di tubuh Anda bisa menyerang jantung, dan nyawa Anda tidak akan tertolong." Jantungku mencelos. Kata racun itu berdengung di telingaku seperti sirine peringatan. "Racun?" Tanyaku dengan mata membelalak. Amarah yang semalam sempat padam karena rasa sakit, kini berkobar lagi.
Benar kan, Dok? Saya keracunan? Ada orang yang meracuni saya lewat makanan, kan? Saya sudah menduganya. Aku berusaha bangun, mencengkeram lengan dokter itu. Dokter harus jadi saksi. Ibu tiri saya, wanita itu. Dia menaruh bubuk putih di makanan saya setiap hari. Dia mau membunuh saya. Lapor polisi, Dok. Dokter Budi mengerutkan kening. Ia melepaskan cengkeramanku pelan-pelan lalu menggelengkan kepala. Tunggu sebentar, Mas Damar. Anda salah paham. Yang saya maksud dengan racun bukan racun tikus atau sianida seperti di berita kriminal. Ia mengambil sebuah papan jalan berisi rekam medis, lalu menunjukkannya padaku. Tentu saja aku tidak mengerti angka-angka ruwet di sana, tapi aku bisa melihat garis merah tebal di beberapa bagian. Racun yang saya maksud adalah ureum dan kreatinin. Itu adalah zat sisa metabolisme tubuh yang seharusnya dibuang lewat air seni. Tapi karena ginjal Anda sudah rusak parah, zat-zat kotor itu menumpuk di dalam darah, meracuni otak dan organ tubuh lainnya. Itulah yang membuat Anda sering mengantuk, lemas, mual, dan akhirnya pingsan. Dalam istilah medis, ini disebut gagal ginjal kronis stadium 4. Dunia seakan berhenti berputar. Suara dengungan lampu neon tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Gagal ginjal? Bisikku tak percaya. Tapi Dok, saya sehat. Saya kuat. Saya tidak pernah sakit. Penyakit ini pembunuh senyap, Mas. Potong dokter itu tegas. Gejalanya sering tidak dirasakan sampai kondisinya sudah parah. Dan melihat riwayat kesehatan bapak Anda yang juga meninggal karena komplikasi jantung dan ginjal, kemungkinan besar ini faktor keturunan, genetik, ditambah pola hidup. Aku terdiam 1000 bahasa. Ingatanku melayang pada bapak. Benar, sebelum meninggal, kaki bapak sering bengkak. Bapak sering mengeluh pinggangnya sakit. Tapi kami pikir itu cuma asam urat atau boyokan biasa karena tua. Jadi, rasa kantuk luar biasa setelah makan itu bukan karena obat tidur warsi, melainkan karena darahku sendiri yang kotor. Lalu, bubuk putih itu? Tanyaku lirih, masih berusaha mencari pembenaran atas kecurigaanku. Ibu tiri saya. Saya lihat dia memasukkan bubuk putih ke makanan. Dia membelinya sembunyi-sembunyi. Dokter Budi tampak berpikir sejenak. Bubuk putih? Kalau boleh tahu, apakah baunya agak amis? Aku mengingat-ingat. Saat Warsi memasak, memang ada bau amis samar, tapi aku pikir itu bau ikan. Mungkin, saya tidak yakin. Begini Mas Damar, kata Dokter Budi sambil memasukkan tangannya ke saku jas. Tadi malam, saat ibu Anda mengantar ke sini, dia menyerahkan ini pada perawat. Dia minta tolong agar ini dicampurkan ke infus atau makanan Anda kalau Anda sudah sadar. Katanya ini obat mahal yang dia beli susah payah. Dokter itu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna coklat. Bungkusan yang sama. Jantungku berdegup kencang. Kami sudah memeriksanya di laboratorium farmasi sebentar tadi, hanya untuk memastikan keamanannya, lanjut dokter itu. Apa isinya, Dok? Racun kan? Desaku. Dokter Budi tersenyum tipis. Senyum yang mengandung rasa iba. Bukan, Mas. Ini adalah bubuk albumin ekstrak ikan gabus kutuk kualitas super. Ini adalah protein murni yang sangat dibutuhkan oleh penderita ginjal seperti Anda untuk mencegah pembengkakan dan memperbaiki jaringan. Harganya di pasaran sangat mahal. Bisa ratusan ribu untuk ukuran sekecil ini. Dan jujur saja, obat paten dari rumah sakit pun kandungannya tidak sebagus yang alami dan murni seperti ini. Aku ternganga. Lidahku keluh. Albumin? Ikan gabus? Ibu Anda. Dia bilang dia tidak mampu membelikan obat dialisis yang mahal. Jadi dia berusaha mencarikan alternatif terbaik dari tabib kepercayaan di kota. Dia membelinya sedikit-sedikit setiap minggu karena uangnya tidak cukup untuk beli sekalian banyak. Kata-kata dokter itu menghantam dadaku lebih keras daripada palu godam. Bukan racun, bukan narkoba. Itu obat.
Obat mahal yang dia beli dengan menjual cincin kawinnya. Dan aku menuduhnya pembunuh. Aku melempar makanan yang sudah dicampur obat itu ke lantai. Aku menyuruhnya memakan racun itu sendiri. Di mana? Di mana dia sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Dokter Budi menunjuk ke arah pintu. Di luar. Dia tidak berani masuk. Katanya takut Anda marah lagi. Dia tidur di bangku panjang koridor semalaman tanpa selimut, padahal udara AC dingin sekali. Tadi perawat sempat menawarinya sarapan, tapi dia menolak. Katanya uangnya pas-pasan untuk bayar uang muka rawat inap Anda, karena BPJS Anda ternyata sudah lama menunggak tidak dibayar. Ya Tuhan, aku lupa. Sejak Bapak meninggal, aku malas mengurus iuran BPJS. Aku pikir buang-buang uang. Ternyata, Warsi yang menanggung semuanya sekarang? Boleh suruh dia masuk, Dok? Pintaku. Mataku mulai terasa panas. Dokter Budi mengangguk, lalu berjalan keluar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Sosok itu muncul. Warsi, penampilannya jauh lebih kacau daripada kemarin. Kerudungnya miring, bajunya kusut dan ada bercak noda tanah di bagian bawah roknya. Wajah itu terlihat 10 tahun lebih tua dalam semalam. Matanya bengkak merah, bibirnya pecah-pecah pucat. Dia berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. Tangannya meremas ujung bajunya, persis seperti anak kecil yang takut dimarahi orang tua. Damar. Panggilnya lirih, nyaris tak terdengar. Kamu sudah sadar, Le? Aku menatapnya. Ingin rasanya aku memalingkan muka karena malu, tapi rasa bersalah memaksaku untuk menatap matanya. Bu. Panggilan itu keluar begitu saja. Bukan Warsi, bukan wanita sialan. Tapi Bu. Mendengar itu, bahu Warsi bergetar. Dia melangkah maju pelan-pelan, seolah takut lantai di bawahnya akan runtuh. Maafkan Ibu, Le, katanya tiba-tiba. Air matanya kembali tumpah. Ibu salah. Ibu tidak bilang dari awal. Ibu takut kamu kaget. Ibu takut kamu kepikiran. Kenapa? Potongku. Kenapa ibu tidak bilang kalau aku sakit ginjal? Kenapa harus sembunyi-sembunyi kasih obat itu? Warsi sampai di samping tempat tidurku. Dia tidak berani duduk di kursi. Dia hanya berdiri menunduk. Ibu ingat bapakmu. Jawabnya sambil terisak. Dulu waktu bapakmu tahu dia sakit parah, dia langsung putus asa. Dia berhenti makan, dia melamun terus, dan kondisinya malah drop cepat sekali. Dokter bilang, semangat hidup itu separuh dari obat. Ibu takut, kalau kamu tahu kamu sakit parah di usia muda begini, kamu akan patah semangat seperti bapakmu. Ibu cuma ingin kamu tetap merasa sehat, tetap kerja, biar ibu yang urus obatnya diam-diam. Tapi Bu, aku menuduhmu. Tidak apa-apa, Le. Tidak apa-apa. Potong Warsih cepat. Tangannya yang kasar meraih tanganku yang terinfus. Dia mengelus punggung tanganku dengan lembut. Kulitnya yang kasar bergesekan dengan kulitku, tapi rasanya hangat, sangat hangat. Wajar kamu curiga. Ibu yang salah karena main rahasia-rahasiaan. Yang penting sekarang kamu sudah ditangani dokter. Kamu harus sembuh. Aku menatap tangan itu. Tangan yang semalam memunguti nasi kotor di lantai. Tangan yang menjual cincin kawin. Bu, cincin bapak. Warsi tersenyum getir, menyembunyikan jari manisnya yang kini polos. Ah, itu benda mati, Le. Bisa dicari lagi nanti. Nyawamu itu yang tidak ada gantinya. Kamu satu-satunya peninggalan bapak. Kalau kamu tidak ada, ibu mau hidup sama siapa? Ibu sudah janji sama bapakmu sebelum dia meninggal. Ibu bakal jaga Damar sampai ibu mati. Air mataku jebol. Pertahananku runtuh. Aku menangis. Bukan tangisan cengeng, tapi tangisan penyesalan seorang laki-laki dewasa yang menyadari kebodohannya. Aku menarik tangan Warsih, menciumnya, dan menempelkannya ke pipiku yang basah. Maafkan aku,
Bu, maafkan aku. Warsi memeluk kepalaku. Bau apek bajunya bercampur keringat dan minyak angin tercium jelas. Tapi bagiku saat ini, itu adalah bau surga. Bau seorang ibu yang sesungguhnya. Sudah, Le, sudah. Jangan nangis. Malu sama dokter, bisiknya sambil mengelus rambutku. Suasana haru itu terpecah ketika seorang perawat masuk membawa nampan berisi bubur rumah sakit dan obat. Permisi, waktunya makan dan minum obat, kata perawat itu ramah. Warsi buru-buru menghapus air matanya dan mundur memberi jalan. Dia menatap bubur itu dengan tatapan lapar. Aku mendengarnya, suara perutnya berbunyi. Kerucuk, kerucuk. Sudah jam 10 pagi, dan dia belum makan apa-apa sejak kemarin siang karena makan malamnya kulempar. Suster, panggilku. Bisa minta 1 porsi lagi? Untuk ibu saya. Perawat itu tersenyum canggung. Maaf mas, jatah makanan cuma untuk pasien. Kalau untuk penunggu, harus beli di kantin. Beli saja, Bu, pakai uang ibu, kataku pada Warsi. Warsi menggeleng cepat. Tidak usah Le. Ibu bawa bekal kok dari rumah. Ada di tas. Bohong. Aku melihat tasnya tadi. Isinya cuma baju ganti seadanya dan termos air. Tidak ada kotak bekal. Dia pasti tidak punya uang lagi. Uangnya habis untuk membayar deposit rumah sakit. Makan ini saja, Bu. Aku menyodorkan nampan bubur itu. Aku belum lapar. Masih mual. Jangan. Kamu harus minum obat. Harus diisi perutnya. Tolak Warsi. Akhirnya, dengan sedikit paksaan, kami berbagi bubur hamba rumah sakit itu. 1 sendok untukku, 1 sendok untuknya. Rasanya tawar. Tidak enak sama sekali. Tapi melihat Warsi makan dengan lahap, seolah itu makanan restoran bintang 5, hatiku terasa nyeri. Enak ya Bu? Tanyaku. Enak. Le. Hangat. Jawabnya sambil tersenyum. Senyum tulus pertama yang kulihat setelah sekian lama. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi titik balik hubungan kami. Aku melihat sisi lain dari Warsi yang selama ini kututup mata. Aku melihat bagaimana dia tidur meringkuk di tikar tipis di bawah tempat tidurku. Rela digigit nyamuk asalkan bisa siaga kalau aku butuh sesuatu. Aku melihat bagaimana dia dengan telaten menyeka tubuhku diska setiap pagi dan sore karena aku belum boleh mandi. Dia tidak jijik membersihkan kotoranku saat aku harus buang air di tempat tidur karena terlalu lemah untuk ke kamar mandi. Ibu dulu biasa merawat bapakmu. Jadi sudah hatam. Candanya saat aku merasa malu. Dan yang paling membuatku terpukul adalah kejadian di hari ketiga. Siang itu, Bu RT dan beberapa tetangga datang menjenguk. Seperti biasa, mereka membawa buah tangan dan mulut yang gatal. Walah, Damar, sakit apa toh? Kok sampai kurus begini? Tanya Bu RT dengan suara cemprengnya yang memenuhi ruangan bangsal kelas 3 itu. Ginjal Bu. Jawabku singkat. Bu RT berdecak-decak. Cece. Masih muda kok ginjal. Pasti kebanyakan minum minuman energi ya pas kerja. Atau kebanyakan begadang. Lalu matanya melirik ke arah Warsi yang sedang mengupas jeruk di pojok. Bu Warsi, ini pasti biayanya mahal ya? Cuci darah itu seumur hidup lo. Apa uang peninggalan almarhum bapaknya Damar masih cukup? Sayang ya. Tanah warisan kalau harus dijual buat berobat. Kata-kata itu tajam sekali, seolah menuduh aku menghabiskan harta bapak. Warsi berhenti mengupas jeruk. Dia tersenyum tenang, senyum seorang wanita yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Rezeki, jodoh, pati, mati, itu urusan Gusti Allah, Bu RT. Harta itu cuma titipan. Kalau harus habis buat kesembuhan Damar, ya berarti memang itu rezekinya Damar. Tanah bisa dicari. Nyawa anak saya tidak ada tokonya. Anak saya. Dia menyebutku anak saya di depan orang banyak. Tanpa embel-embel tiri. Dan dia membela kehormatanku, membela masa depanku, tanpa ragu sedikit pun. Bu RT langsung kicep diam 1000 bahasa.
Tetangga yang lain mengangguk-angguk setuju, merasa sungkan. Saat mereka pulang, aku memanggil Warsih. Bu, benar kata Bu RT. Biayanya mahal. Seminggu 2 kali cuci darah. Belum obat-obatannya yang tidak ditanggung BPJS. Uang kita tinggal berapa? Warsih duduk di tepi ranjang. Wajahnya teduh. Jangan pikirkan uang. Ibu masih punya simpanan sedikit. Sawah yang di dekat balai desa. Kemarin Pak Lurah sempat tawar. Kalau kepepet, kita lepas saja ya. Sawah itu adalah aset paling berharga. Bapak berpesan jangan dijual kecuali darurat. Tapi Bu, sudah, kamu fokus sembuh. Biar ibu yang muter otak. Ibu ini walau cuma lulusan SD. Tapi soal dagang, ibu jagonya. Nanti ibu mau coba jualan peyek kacang. Katanya peyek buatan ibu enak. Bisa dititip di warung-warung. Peyek. Kerupuk kacang yang harganya 1.000 perak per bungkus. Berapa ribu bungkus peyek yang harus dia jual untuk biaya cuci darahku yang jutaan? Rasa bersalah itu kembali mencekikku. Aku laki-laki, 35 tahun. Seharusnya aku yang menafkahi dia di masa tuanya. Tapi sekarang aku malah menjadi beban hidup dan matinya. Seminggu kemudian, aku diperbolehkan pulang. Kondisiku stabil, tapi vonis dokter tetap. Aku harus rutin cuci darah, hemodialisis, seumur hidup, atau sampai ada donor ginjal yang cocok. Dan donor ginjal, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, ditambah biayanya yang selangit. Sesampainya di rumah, suasana berbeda. Rumah joglo tua itu terasa lebih hangat meski perabotannya sama. Mungkin karena hatiku yang berubah. Warsih menepati janjinya. Dia mulai berjualan peyek. Setiap malam, setelah mengurusku dan memastikan aku minum obat, dia begadang di dapur. Menggoreng adonan tepung dan kacang di wajan besar yang panas. Minyak meletup-letup mengenai tangannya, tapi dia tidak peduli. Gimana rasanya, Le? Kurang asin tidak? Tanyanya sambil menyodorkan peyek yang baru matang. Enak, Bu? Pas. Jawabku. Paginya, dia akan berjalan kaki keliling kampung dan pasar, membawa keranjang besar berisi bungkusan peyek. Peyek. Peyek Bu Warsih. Gurih renyah. Teriakannya terdengar di kejauhan. Aku hanya bisa duduk di teras, memandang punggungnya yang makin membungkuk menjauh. Fisikku belum kuat untuk bekerja berat di pabrik. Aku dipecat karena sakit terlalu lama. Kehidupan kami berubah drastis. Dari keluarga petani yang cukup berada, kami perlahan melorot menjadi keluarga prasejahtera. Barang-barang di rumah mulai hilang satu persatu. TV tabung di ruang tengah, dijual. Sepeda motor Bapak, dijual. Yang tersisa hanya kami berdua dan rumah tua ini. Namun, di tengah kesulitan itu, aku melihat keajaiban. Keajaiban seorang ibu tiri. Warsih tidak pernah mengeluh. Tidak sekalipun. Malah, dia semakin cerewet soal kesehatanku. Damar, jangan lupa minum airnya dibatasi ya. Ingat kata dokter, cuma boleh 600 mili sehari. Damar, jangan makan pisang itu. Kaliumnya tinggi. Bahaya buat jantungmu. Dia menghafal semua pantangan makananku lebih baik dariku. Dia menjadi perawat pribadiku, ahli giziku, dan pelindungku. Tapi ada satu hal yang dia sembunyikan dariku. Lagi-lagi rahasia. Aku menyadarinya di bulan ketiga pasca pulang dari rumah sakit. Setiap hari Jumat, Warsih selalu pergi seharian. Katanya mau kulakan, belanja grosir, bahan peyek ke pasar induk di kota biar lebih murah. Dia berangkat pagi buta, pulang sore hari dengan wajah pucat dan sangat kelelahan. Kadang sampai jalannya menyeret. Awalnya aku percaya, tapi lama-lama aku curiga. Pasar induk tidak sejauh itu. Dan kenapa setiap pulang hari Jumat, dia selalu memegangi pinggang kirinya? Kenapa dia menolak kalau aku ajak makan malam bersama di hari Jumat, dan memilih langsung tidur? Bu, ibu sakit. Tanyaku suatu malam Jumat. Tidak, Le. Cuma capek. Masuk angin biasa.
Jawabnya sambil membaluri punggungnya dengan minyak kayu putih. Baunya menyengat. Ibu jangan terlalu capek. Biar aku saja yang goreng peyeknya besok. Jangan. Kamu tidak boleh kena panas kompor lama-lama. Uap minyak tidak bagus. Kecurigaan itu memuncak ketika suatu hari Jumat, Bu RT datang membeli peyek. Loh, Damar. Ibumu mana? Tumben sepi. Ke pasar induk, Bu. Kulakan. Bu RT mengerutkan kening. Pasar induk? Lah tadi pagi saya lihat ibumu naik bus jurusan Rumah Sakit Umum Provinsi Lo, bukan ke pasar. Saya panggil-panggil dari seberang jalan dia tidak dengar. Buru-buru sekali kelihatannya. Rumah Sakit Umum Provinsi? Itu rumah sakit besar pusat rujukan. Buat apa Warsih ke sana? Dia sakit? Atau? Firasat buruk kembali menyelimutiku. Tapi kali ini bukan firasat tentang kejahatan Warsih, melainkan firasat tentang sesuatu yang dia korbankan lagi untukku. Sesuatu yang lebih besar dari cincin kawin. Jumat berikutnya, aku nekat. Meski badanku lemas, aku meminjam motor butut tetangga. Aku membuntuti Warsih. Benar kata Bu RT. Dia tidak ke pasar. Dia naik bus menuju Rumah Sakit Umum Provinsi. Aku mengikutinya masuk ke lobi rumah sakit yang ramai. Warsih berjalan menuju sebuah poli spesialis. Aku mendongak membaca papan nama di atas pintu poli itu. Poli transplantasi organ, urologi. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Transplantasi. Untuk apa dia ke sana? Jangan bilang dia mau menjual ginjalnya? Atau dia mau mendonorkannya untukku? Tapi kami tidak sedarah. Golongan darah kami mungkin beda. Dan usianya. Dia sudah 60 tahun lebih. Mana mungkin dokter mengizinkan? Aku menunggu dengan hati berdebar di ruang tunggu, bersembunyi di balik majalah dinding. 1 jam kemudian, Warsih keluar dari ruangan dokter. Wajahnya tampak kecewa. Dia memegang selembar kertas. Dia duduk di kursi tunggu sejenak, mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menangis diam-diam. Aku mendekat pelan-pelan. Bu? Warsih terlonjak. Kertas di tangannya jatuh ke lantai. Aku memungutnya. Itu adalah surat rujukan laboratorium. Tes kecocokan jaringan. Pasien. Warsih. Resipien. Damar. Aku menatapnya dengan tatapan nanar. Bu, apa ini? Ibu mau donor ginjal buat aku. Warsih merebut kertas itu, menyembunyikannya di balik tas. Kamu ngapain di sini? Kamu harusnya istirahat di rumah. Marahnya, tapi suaranya bergetar. Jawab aku, Bu. Ibu gila ya? Ibu sudah tua. Operasi itu bahaya buat ibu. Biarin. Warsih berdiri, menatapku nyalang. Dokter bilang ginjalmu makin parah. Cuci darah cuma memperpanjang umur, bukan menyembuhkan. Satu-satunya jalan cuma ganti ginjal. Dan antrean donor itu panjangnya minta ampun. Bisa bertahun-tahun. Keburu kamu mati. Terus ibu mau korbankan nyawa ibu? Nyawa ibu sudah tidak lama, Le. Ibu sudah tua. Sudah bau tanah. Kamu masih muda. Kamu belum nikah. Belum punya anak. Bapakmu pasti sedih di sana kalau lihat garis keturunannya putus. Aku tidak mau. Tolakku tegas. Aku tidak mau hidup pakai ginjal ibu. Aku tidak mau berhutang nyawa sama ibu. Ini bukan hutang. Teriak Warsih di tengah keramaian rumah sakit. Orang-orang mulai menoleh. Ini tugas ibu. Ibu ini ibumu. Damar. Walau tidak melahirkan kamu dari rahim ibu, tapi ibu sayang kamu seperti anak sendiri. Biarkan ibu berguna sedikit saja sebelum ibu mati. Aku terdiam. Kata-kata itu menampar egoku, meruntuhkan sisa-sisa tembok pemisah di antara kami. Tapi Bu, dokter pasti menolak. Usia ibu. Tadi dokter memang bilang risikonya tinggi. Suara Warsih melunak, bahunya turun lemas. Mereka ragu. Tapi ibu mohon-mohon. Ibu bilang ibu sehat.
Ibu kuat. Akhirnya mereka mau tes dulu. Kalau cocok, baru dipikirkan lagi. Dia meraih tanganku. Tangannya dingin sekali. Doakan cocok ya, Le. Cuma ini yang bisa ibu kasih buat kamu. Warisan bapakmu sudah habis. Cuma ini harta ibu yang tersisa. Aku memeluknya di tengah koridor rumah sakit itu. Aku menangis sejadi-jadinya di bahunya. Masa bodoh dengan tatapan orang. Hari itu aku bersumpah. Apapun hasilnya nanti, aku akan mengabdi pada wanita ini seumur hidupku. Dia bukan lagi ibu tiri. Dia adalah malaikat tanpa sayap yang dikirim Tuhan untuk menggantikan ibuku. Tapi, takdir suka mempermainkan manusia. Tes kecocokan itu hanyalah awal dari tragedi baru yang lebih besar. Tragedi yang akan menguji batas kemanusiaan kami. Karena ternyata, bukan hanya ginjal yang menjadi masalah. Ada rahasia lain di tubuh Warsi yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Bahkan dari dokter sekalipun. Rahasia yang membuat pengorbanannya menjadi sebuah pertaruhan nyawa yang sesungguhnya. Rumah sakit umum provinsi itu seperti sebuah kota kecil yang tidak pernah tidur. Lampu-lampu neon berdengung 24 jam, aroma obat-obatan yang menyengat, dan suara roda berangkar yang berdecit di lantai keramik menjadi musik latar kehidupan kami selama 2 minggu berikutnya. Warsi, wanita tua yang tubuhnya semakin ringkih itu, kini menjadi harapan satu-satunya bagiku. Setelah melalui perdebatan panjang dan air mata, akhirnya aku menyerah. Aku setuju untuk menjalani tes kecocokan, kompatibilitas. Bukan karena aku ingin hidup dengan mengorbankan dirinya, tapi karena aku tidak tega melihatnya memohon sampai bersujud di kaki dokter. Dia bilang, jika aku mati, dia juga akan mati karena rasa bersalah pada almarhum bapak. Proses pemeriksaan itu sungguh menyiksa. Bukan menyiksa fisikku, tapi menyiksa batinku. Setiap pagi, kami harus antre di loket pendaftaran BPJS sejak pukul 5 subuh. Warsi selalu bangun jam 3, mandi, sholat tahajud yang lama sekali, lalu menyiapkan bekal. Ya, bekal. Karena kami tidak punya uang untuk jajan di kantin rumah sakit yang harganya selangit, bekal kami selalu sama. Ubi rebus atau nasi dengan garam dan sedikit tempe kukus. Tanpa minyak, tanpa santan. Ibu harus sehat, Le. Dokter bilang ginjal ibu harus bersih. Jadi ibu puasa makan enak mulai sekarang, katanya riang sambil mengunyah ubi rebus yang hambar itu di ruang tunggu yang dingin. Aku menatapnya. Kerudungnya sudah miring, wajahnya berminyak karena belum sempat bedakan, dan sandal jepitnya sudah tipis sebelah. Tapi matanya berbinar penuh semangat setiap kali nama kami dipanggil perawat. Tuan Damar dan Ibu Warsi, silakan masuk ke laboratorium patologi. Hari demi hari kami lewati dengan tusukan jarum. Darah diambil berbotol-botol. Röntgen dada, USG perut, CT scan, cek jantung, cek gula darah. Aku melihat Warsi menjalani semua itu tanpa mengeluh. Padahal aku tahu, dia takut jarum suntik. Setiap kali suster mendekatkan jarum ke lengannya yang kurus dan keriput, dia akan memejamkan mata rapat-rapat dan berkomat-kamit membaca doa. Sakit, Bu? Tanyaku saat kami duduk menunggu hasil röntgen. Dia membuka mata, tersenyum lebar hingga gigi ompongnya terlihat. Kayak digigit semut, Le. Masih lebih sakit waktu ibu melahirkan. Maksud ibu? Masih lebih sakit waktu ibu jatuh di sawah dulu. Dia hampir keceplosan. Dia tidak pernah melahirkan. Dia mandul. Itu sebabnya suami pertamanya dulu sering memarahinya. Dan sekarang, dia mau memberikan kehidupan lewat ginjalnya padaku. Anak yang bukan dari rahimnya. Ironi ini membuat dadaku sesak. Hingga akhirnya, hari penentuan itu tiba. Hari di mana dokter akan membacakan hasil tes kecocokan HLA. Human Leukocyte Antigen, dan kondisi kesehatan pendonor. Kami duduk di ruangan Dr. Setiawan, dokter spesialis urologi senior yang menangani kasusku. Ruangan itu sejuk, ber-AC, kontras dengan keringat dingin yang mengucur di punggungku. Warsi duduk di sampingku, tangannya yang kasar menggenggam tanganku erat sekali,
Keringatnya juga dingin. Dokter Setiawan membolak-balik berkas tebal di hadapannya. Wajahnya serius, kacamata bacanya melorot sedikit di hidung. Suasana hening mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tik, tok, tik, tok. Bagaimana, dok? Cocok kan, dok? Ginjal saya bagus kan? Warsi tidak sabar. Suaranya bergetar. Dokter Setiawan melepas kacamatanya, menatap kami bergantian. Lalu dia menghela napas panjang. Kabar baiknya, kata dokter itu pelan. Tingkat kecocokan jaringan ibu dan damar mencapai 80%. Ini angka yang sangat tinggi untuk orang yang tidak memiliki hubungan darah. Hampir seperti mukjizat. Secara teoritis, tubuh damar tidak akan menolak ginjal ibu. Alhamdulillah. Seru Warsi. Dia langsung sujud syukur di lantai ruangan dokter itu. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Aku ikut tersenyum lega. Beban berat di pundakku terangkat sedikit. Tapi, suara dokter itu memotong kegembiraan kami. Kata tapi yang selalu menjadi pertanda buruk. Warsi bangkit duduk kembali. Wajahnya tegang. Tapi apa dok? Dokter Setiawan menatap Warsi lekat-lekat. Sorot matanya berubah menjadi sorot mata kasihan. Tapi, saya tidak bisa mengizinkan operasi ini dilakukan. Saya menolak Ibu Warsi sebagai pendonor. Dunia seakan runtuh untuk kedua kalinya. Kenapa? Teriak kami berdua bersamaan. Dok, ginjal saya sehat kan? Tadi dokter bilang cocok. Protes Warsi. Suaranya mulai naik 1 oktav. Dokter Setiawan membuka lembaran hasil tes jantung dan darah Warsi. Ginjal ibu memang sehat. Tapi jantung ibu tidak. Dia menyodorkan hasil EKG rekam jantung. Garis-garis grafik di kertas itu naik turun tidak beraturan. Sangat kacau. Bu Warsi, kata dokter itu lembut tapi tegas. Ibu menderita hipertensi maligna. Darah tinggi ganas. Yang sudah menahun dan tidak terawat. Tekanan darah ibu saat diperiksa tadi pagi 210,110. Itu angka stroke, Bu. Ditambah lagi, ada pembengkakan di jantung kiri ibu, kardiomegali, dan penyumbatan di pembuluh koroner. Aku ternganga menatap Warsi. Dia menunduk dalam-dalam, meremas ujung kerudungnya. Dengan kondisi jantung seperti ini, lanjut dokter, ibu tidak akan bangun lagi dari meja operasi. Anestesi bius total akan membunuh ibu sebelum pisau bedah menyentuh kulit ibu. Risiko kematiannya di atas 90%. Sebagai dokter, saya disumpah untuk menyelamatkan nyawa, bukan menukar nyawa. Aku menoleh ke arah Warsi. Amarah dan rasa takut bercampur aduk di dadaku, Bu. Suaraku bergetar. Ibu tahu soal ini? Warsi diam. Dia tidak berani menatapku. Jawab, Bu. Ibu tahu kalau ibu sakit jantung? Bentakku. Warsi mengangguk pelan. Sangat pelan. Sejak kapan? Sejak bapakmu meninggal. Bisiknya. Dada ibu sering sakit. Sering sesak napas kalau tidur telentang. Sering pusing sampai mau pingsan. Kenapa tidak berobat? Kenapa tidak bilang? Warsi mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Uangnya dari mana, Le? Obat jantung itu mahal. Harus diminum setiap hari seumur hidup. Kalau ibu beli obat jantung, ibu tidak bisa beli bubuk putih. Albumin, buat kamu. Ibu tidak bisa nabung buat biaya hidup kita. Jeder. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Jadi, selama 2 tahun ini, dia menahan sakit jantungnya, dia membiarkan pembuluh darahnya rusak, jantungnya bengkak, hanya demi menyisihkan uang untuk membeli suplemen ikan gabus bodoh itu untukku? Bubuk putih yang dulu kutuduh racun itu, ternyata dibayar dengan kesehatan jantungnya sendiri. Ibu gila, gumamku. Air mataku tumpah. Ibu benar-benar gila. Warsi mengabaikanku. Dia beralih memohon pada dokter. Dia turun dari kursi,
berlutut di kaki Dokter Setiawan. "Dok, saya mohon, Dok. Tolonglah. Saya tidak apa-apa mati di meja operasi. Saya ikhlas. Asalkan ginjal saya bisa dipindahkan ke damar. Ambil saja, Dok. Jangan pedulikan jantung saya. Yang penting anak saya hidup." "Bu, bangun. Jangan begini." Aku mencoba menariknya berdiri, tapi tenaganya kuat sekali. Tenaga seorang ibu yang putus asa. "Tidak, Le. Ibu tidak mau bangun kalau dokter tidak setuju." Warsi menangis histeris. "Dok, Damar masih muda. Masa depannya masih panjang. Saya sudah tua. Suami sudah meninggal. Saya tidak berguna lagi. Tolong, Dok. Ambil nyawa saya sebagai gantinya." Dokter Setiawan tampak sangat tertekan. Dia memijat pelipisnya. Pemandangan ini terlalu menyakitkan bahkan untuk dokter senior sepertinya. "Bu Warsi, bangunlah. Tidak ada dokter yang mau melakukan itu. Itu pembunuhan namanya. Saya bisa dipenjara. Izin praktik saya dicabut. Lalu anak saya bagaimana?" teriak Warsi. "Kita cari donor lain. Atau tetap cuci darah sambil menunggu," jawab dokter Klise. "Menunggu sampai kapan?" "Sampai dia mati." Badannya makin kurus, Dok. Kulitnya makin hitam. "Dia kesakitan tiap malam. Aku tidak tahan lagi." Aku memeluk Warsi dari belakang, mengangkatnya paksa. "Sudah, Bu. Cukup. Aku tidak mau ginjal Ibu," teriakku di telinganya. "Kalau Ibu mati demi aku juga akan bunuh diri menyusul Ibu. Percuma aku hidup kalau dihantui rasa bersalah seumur hidup. Mengerti tidak? Ancamanku berhasil." Warsi berhenti meronta. Dia lemas dalam pelukanku. Kami berdua menangis di lantai ruang praktik dokter yang dingin itu. Dokter Setiawan menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Dia diam cukup lama, berpikir keras. Lalu dia mengetuk meja pelan. "Dengar," katanya. Suaranya terdengar ragu, tapi ada nada harapan. Kami mendongak. "Saya tidak bisa mengoperasi Ibu sekarang. Itu pasti. Tapi," dia menatap Warsih tajam. Jika Ibu bisa menurunkan tekanan darah Ibu, memperbaiki kondisi jantung Ibu, dan menaikkan berat badan Ibu dalam waktu 1 bulan. Mungkin, hanya mungkin, saya berani mengambil risiko itu. Tapi syaratnya ketat. Ibu harus lolos tes jantung lagi bulan depan. Kalau gagal lagi, tidak ada kesempatan kedua. 1 bulan. 1 bulan, Dok? Tanya Warsi. Matanya berbinar lagi. Kalau saya sembuh dalam sebulan, dokter mau operasi? Bukan sembuh total, tapi layak operasi. Dan itu sulit, Bu. Sangat sulit. Ibu harus minum obat rutin, istirahat total, makan bergizi, tidak boleh stres. Bisa? Bisa. Jawab Warsi cepat tanpa pikir panjang. Saya bisa, Dok. Saya akan makan banyak. Saya akan tidur terus. Saya janji, kami pulang dengan membawa setumpuk resep obat. Bukan untukku, tapi untuk Warsi. Obat penurun darah tinggi, penguat jantung, dan vitamin. Harganya, Masya Allah, uang sisa penjualan motor Bapak habis, seketika di apotek rumah sakit. Dompetku benar-benar kosong melompong. Hanya tersisa recehan. Tapi Warsi tidak peduli soal uang lagi. Dia punya misi baru, menjadi gemuk dan sehat dalam 30 hari. Misi ini terdengar lucu, tapi pelaksanaannya tragis. Mulai hari itu, peran kami terbalik. Aku yang sakit, tapi aku yang merawatnya. Warsi tidak boleh capek. Dia tidak boleh lagi menggoreng peyek. Dia harus duduk diam atau tiduran. Tapi masalahnya, dari mana kami dapat uang untuk makan bergizi kalau Warsi tidak jualan peyek? Aku mencoba melamar kerja lagi. Apa saja? Buruh angkut pasar, tukang parkir, penjaga warnet. Tapi dengan tubuh kurus kering dan wajah pucat, ditambah jadwal cuci darah seminggu 2 kali, tidak ada yang mau memperkerjakan aku.
Maaf mas, kami cari yang sehat, kata pemilik toko bangunan menolakku halus. Akhirnya, aku melakukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku menjual satu-satunya barang yang tersisa di rumah yang belum terjual. Perabotan kayu jati antik warisan kakek. Kursi tamu, lemari pakaian, bahkan tempat tidur ukir di kamar utama. Semuanya diangkut oleh tukang loak dengan harga murah karena aku butuh uang cepat. Rumah kami kini kosong melompong. Hanya ada tikar di lantai. Tapi Warsi tidak protes. Dia menurut saja saat aku menyuapinya telur rebus, susu yang kubeli eceran, dan sayuran. Setiap hari dia bertanya, "Le, ibu sudah kelihatan gemuk belum? Pipi ibu sudah tembem belum?" Padahal aku tahu, obat-obatan keras itu membuatnya mual. Dia sering muntah diam-diam di kamar mandi, lalu buru-buru makan lagi supaya aku tidak tahu. Dia memaksakan makanan masuk ke perutnya seperti mengisi bensin ke mesin rusak. "Ayo masuk, masuk. Jadi daging, jangan jadi kotoran," gumamnya sambil menelan nasi yang mungkin terasa seperti pasir baginya. 2 minggu berlalu. Tekanan darahnya mulai turun sedikit. 160,90. Masih tinggi, tapi lebih baik. Namun, ada masalah baru. Uang hasil jual perabotan menipis. Obat jantungnya habis 3 hari lagi. Dan jatah makanku juga menipis. Aku mulai berpuasa. Diam-diam. Aku memberikan porsi makanku untuk Warsi. "Aku sudah makan di warung depan tadi, Bu. Ada teman traktir." Bohongku saat dia bertanya kenapa aku tidak makan. Padahal perutku melilit perih. Aku kambuh. Dan yang lebih parah, karena kurang asupan protein, kondisi ginjal dan uremuku naik lagi. Badanku makin lemas. Kakiku mulai bengkak lagi. Aku sedang sekarat pelan-pelan. Tapi aku harus bertahan sampai Warsi lolos tes. Ini adalah perlombaan menuju kematian. Siapa yang akan tumbang duluan? Aku dengan ginjalku, atau Warsi dengan jantungnya? Suatu malam, di minggu ketiga, hujan deras mengguyur desa. Atap rumah kami bocor di beberapa titik. Air menetes. Tik, tik, tik. Masuk ke dalam ember yang kami taruh di ruang tengah yang kosong. Aku sedang memijat kaki Warsi yang bengkak efek samping obat jantung. Tiba-tiba pintu depan diketuk keras. "Doka, Doka, Doka." "Assalamualaikum, Bu Warsi." "Damar. Siapa malam-malam begini?" "Penagih hutang." Aku membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria parubaya, basah kuyup. Dia memakai jas hujan. Wajahnya asing, tapi matanya menatap tajam. Di belakangnya ada sebuah mobil sedan hitam mewah yang diparkir di halaman becek kami. Mobil mewah di desa miskin ini? Pemandangan yang langka. "Maaf. Benar ini rumah Ibu Warsi mantan istri Pak Sastro?" tanya pria itu. Pak Sastro adalah nama almarhum suami pertama Warsi. "Benar, Pak. Ada apa ya?" tanyaku waspada. "Bisa saya bertemu beliau? Ini penting sekali. Menyangkut masa lalu." Aku mempersilakan pria itu masuk. Warsi keluar dari kamar dengan langkah tertatih. Begitu melihat pria itu, mata Warsi membelalak. Wajahnya yang pucat menjadi semakin putih seperti kertas. Dia mengenali pria itu. Pak Handoko? This is Warsi." Pria bernama Handoko itu menatap Warsi dari ujung kaki ke ujung kepala, menatap kondisi rumah kami yang kosong melompong, dan menatapku yang sakit-sakitan. Tatapannya berubah menjadi iba, lalu menyesal. Dia tiba-tiba berlutut di lantai yang dingin, di depan Warsi. "Mak Warsi, maafkan saya. Saya baru tahu. Saya baru tahu kalau Mas Sastro sudah meninggal. Dan saya baru berhasil menemukan Mbak sekarang. Aku bingung. Siapa orang ini?" "Bangun Pak. Jangan begini. Ada apa?" tanya Warsi bingung. Pria itu berdiri, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari balik jas hujannya. "Mbak Warsi, dulu, 20 tahun yang lalu,
Sebelum Mas Sastro meninggal kecelakaan, dia pernah meminjamkan tanah warisannya kepada saya untuk modal usaha bengkel. Waktu itu saya bangkrut, dikejar rentenir. Mas Sastro menolong saya tanpa minta jaminan, tanpa surat perjanjian hitam di atas putih. Warsi mengangguk pelan. Iya, saya ingat. Kang Mas memang orangnya terlalu baik. Saya menghilang ke Jakarta, Mbak. Saya malu karena usaha saya gagal terus. Tapi 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah usaha saya sukses besar. Saya punya pabrik onderdil. Saya kembali ke desa ini untuk mencari Mas Sastro. Mau bayar hutang budi plus bagi hasil keuntungan yang seharusnya jadi hak dia. Tangan pria itu gemetar saat menyodorkan amplop itu. Saya dengar dari tetangga lama, Mbah hidup susah. Mbah diusir keluarga Mas Sastro karena dituduh mandul dan bawa sial. Saya merasa berdosa. Mbak. Handoko membuka amplop itu. Isinya bukan uang, tapi sebuah buku tabungan dan sertifikat tanah. Ini, nilainya mungkin tidak seberapa dibanding kebaikan Mas Sastro. Tapi di rekening ini ada uang 500 juta rupiah. Dan ini sertifikat tanah bengkel saya. Saya balik nama atas nama Mbak Warsih. 500 juta? Telingaku berdengung. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada kusen pintu. 500 juta? Itu cukup untuk operasi. Itu cukup untuk obat seumur hidup. Itu cukup untuk membeli ginjal di pasar gelap sekalipun. Kalau Lea, itu cukup untuk segalanya. Warsi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dia tidak melihat isinya. Dia menatap Handoko, lalu menatapku, lalu menatap langit-langit rumah yang bocor. Tiba-tiba dia tertawa. Tawa yang aneh. Tawa di sela-sela tangis. Gusti Allah. Gusti Allah. Dia meracau. Engkau maha bercanda. Engkau maha kaya. Dia menyodorkan amplop itu padaku. Lei. Damar. Kita punya uang. Kita punya uang buat ke rumah sakit yang lebih bagus. Kita bisa cari profesor jantung terbaik buat ibu. Ibu bisa operasi. Malam itu, di tengah hujan badai, rumah tua kami yang kosong itu dipenuhi cahaya harapan yang menyilaukan. Kami menangis dan tertawa bersama Pak Handoko yang bingung melihat reaksi kami. Bantuan datang tepat waktu. Di saat kami benar-benar di titik nol. Di saat kami sudah pasrah. Tapi, apakah uang bisa membeli waktu? Apakah uang 500 juta bisa menghapus kerusakan di jantung Warsi yang sudah terjadi bertahun-tahun? Apakah uang bisa menjamin operasinya berhasil? Dengan uang itu, kami tidak menunggu sebulan. Besoknya, kami langsung menyewa ambulan swasta bukan angkot lagi, menuju Jakarta, menuju rumah sakit jantung terbaik. Kami akan bertaruh, kali ini dengan modal yang kuat. Namun, sesampainya di Jakarta, takdir kembali memberikan kejutan. Sebuah kejutan yang membuat uang 500 juta itu terasa tidak ada artinya sama sekali, karena masalahnya bukan lagi pada jantung Warsi, tapi pada ginjalnya. Saat pemeriksaan ulang yang lebih canggih di Jakarta, dokter menemukan sesuatu yang terlewatkan oleh dokter di provinsi. Sesuatu yang tersembunyi di balik ginjal Warsi yang katanya sehat itu. Sebuah anomali anatomi yang langka. Anomali apa, Dok? Ginjal ibu. Saya kenapa? Ada batunya? Atau ada tumornya? Tanyaku bertubi-tubi. Jantungku berpacu lebih cepat dari jarum jam dinding. Uang 500 juta di tas Warsi tiba-tiba terasa seperti tumpukan kertas tak berguna. Profesor Haryono, ahli transplantasi senior di Rumah Sakit Jakarta itu, memasang hasil CT scan 3 dimensi di layar lampu. Lightbox. Dia menunjuk ke arah ginjal sebelah kiri Warsi, ginjal yang rencananya akan didonorkan padaku. Lihat ini, kata Profesor Haryono sambil menunjuk garis-garis merah yang ruwet. Ini bukan tumor, dan bukan batu. Ini adalah variasi anatomi pembuluh darah. Normalnya, ginjal manusia hanya punya satu arteri pembuluh darah masuk, dan satu vena pembuluh darah keluar.
Tapi ginjal Ibu Warsi memiliki arteri renal ganda yang bercabang-cabang seperti akar pohon beringin. Aku dan Warsi saling pandang, tidak mengerti. Artinya apa, Dok? Masih bisa diambilkan? Tanya Warsi polos. Profesor itu menghela napas. Wajahnya tampak berat. Bu, percabangan pembuluh darah ini melilit sangat dekat dengan aorta, pembuluh darah utama jantung. Ditambah dengan riwayat hipertensi Ibu, dinding pembuluh darah ini sudah tipis dan rapuh. Mengambil ginjal ini ibarat menjinakkan bom waktu. Sedikit saja pisau bedah meleset, atau sedikit saja tekanan darah Ibu melonjak saat operasi, pembuluh ini bisa pecah. Dia berhenti sejenak, menatap kami lekat-lekat, dan kalau itu pecah, pendarahan hebat akan terjadi dalam hitungan detik. Ibu bisa meninggal di meja operasi sebelum kami sempat menjahitnya. Ruangan ber-AC itu mendadak terasa panas dan pengap. Risikonya? Tanyaku lirih. 50-50, jawab Profesor Haryono jujur. Bagi Damar, operasinya standar, tapi bagi Ibu Warsi, ini adalah pertaruhan nyawa. Hening. Kesunyian yang mencekam menyelimuti kami bertiga. Suara mesin pendingin udara terdengar seperti dengungan lebah di telingaku. Aku menunduk, menatap lantai keramik yang putih bersih. Bayangan Warsi yang sedang menggoreng peyek di dapur yang panas berkelebat di benakku. Bayangan dia memunguti nasi kotor di lantai. Bayangan dia menjual cincin kawin. Cukup. Sudah cukup penderitaan wanita ini. Aku mengangkat kepala, menatap Profesor Haryono dengan tatapan mantap. Batalkan, Dok. Damar. Seru Warsih kaget. Dia mencengkeram lenganku. Kamu ngomong apa? Aku bilang batalkan. Aku menepis tangannya pelan tapi tegas. Kita pulang, Bu. Kita pulang ke desa. Aku akan cuci darah saja pakai uang Pak Handoko. Uang itu cukup buat cuci darah bertahun-tahun. Aku bisa hidup normal tanpa harus membunuh Ibu. Siapa yang mau mati? Ibu sehat. Ibu kuat. Warsi ngotot. Air matanya mulai menggenang. Dok, jangan dengarkan anak kecil ini. Dia lagi takut saja. Lakukan operasinya, Dok. Saya siap tanda tangan apa saja. Surat wasiat, surat kematian, apa saja. Bu, bentakku. Suaraku bergetar hebat menahan tangis. Ibu bukan ibu kandungku. Kenapa ibu mau mati buat aku? Ibu tidak punya kewajiban sejauh ini. Kalau ibu mati di meja operasi, ibu pikir aku bisa hidup tenang. Hah, aku bakal dihantui rasa bersalah seumur hidup. Setiap kali aku kencing, aku akan ingat itu ginjal yang membunuh ibu. Ibu mau aku gila? Kata-kataku kasar. Sangat kasar. Tapi itu satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaannya. Warsi terdiam. Bahunya terguncang hebat. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Marah, sedih, tapi juga penuh kasih sayang yang meluap-luap. Tiba-tiba, dia berdiri. Dia berjalan mendekati meja Profesor Haryono. Dia tidak berlutut seperti waktu itu. Kali ini dia berdiri tegak, memancarkan aura wibawa seorang ibu yang tidak bisa dibantah. Dokter, suaranya tenang, tapi tajam menusuk. Dokter punya anak? Profesor Haryono sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Punya, Bu. 2 orang. Kalau anak dokter sakit parah, dan satu-satunya obat adalah nyawa dokter sendiri, apa yang akan dokter lakukan? Dokter akan mundur karena takut mati, atau dokter akan maju demi anak? Profesor itu terdiam. Dia melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya. Pertanyaan itu bukan pertanyaan medis, itu pertanyaan hati nurani. Dan kamu, Damar, Warsi berbalik menatapku. Kamu bilang ibu bukan ibu kandungmu. Memang benar, darah kita beda. Tapi kamu lupa satu hal. Dia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah tasbih kayu tua yang selalu dia bawa. Dulu, sebelum menikah dengan bapakmu, ibu pernah bernazar, bersumpah. Ibu ini mandule.
Divonis tidak bisa punya anak. Ibu sering dihina orang kampung sebagai wanita kering. Saat ibu menikah dengan bapakmu, ibu bersumpah di depan Ka'bah saat umroh kecil-kecilan dulu. Ya Allah, titipkanlah Damar sebagai anakku. Aku akan menjaganya melebihi nyawaku sendiri sebagai pengganti anak yang tak pernah lahir dari rahimku. Air mata Warsi menetes jatuh ke lantai. Ginjal ini, jantung ini, napas ini. Sudah ibu wakafkan buat kamu sejak ijab kabul sama bapakmu. Jadi jangan halangi ibu menepati janji ibu sama Gusti Allah. Kalau kamu menolak, berarti kamu membiarkan ibu mati membawa hutang janji. Aku terperangah. Nazar? Dia menganggapku jawaban doa-doanya? Selama ini aku mengira dia menikah dengan bapak hanya demi harta atau status janda. Ternyata, dia menikah karena ingin menjadi seorang ibu. Ruangan itu hening lagi. Profesor Haryono tampak menyeka sudut matanya dengan tisu. Dia menarik napas panjang, lalu mengambil sebuah map tebal berwarna merah. Baiklah, katanya. Suaranya sedikit parau. Ilmu kedokteran bekerja berdasarkan logika dan statistik. Tapi hari ini, saya dikalahkan oleh logika seorang ibu. Dia menyodorkan map itu. Ini surat persetujuan operasi risiko tinggi. Informed consent. Baca baik-baik. Kalau terjadi sesuatu pada Bu Warsi di meja operasi, tim dokter tidak bisa dituntut. Dan kami butuh persiapan khusus. Operasi akan dilakukan lusa. Kami akan panggil tim ahli vaskular pembuluh darah, terbaik untuk mendampingi saya. Kita akan keroyokan menyelamatkan ginjal itu, dan menyelamatkan Ibu Warsi. Warsi tersenyum lebar sambil menangis. Dia menyambar pulpen dan menandatangani kertas itu tanpa membacanya sedikit pun. Terima kasih dok, terima kasih. Malam sebelum operasi. Kamar rawat inap VIP berkat uang. Pak Handoko terasa sangat sunyi. Warsi sudah puasa sejak sore. Dia duduk di atas sajadah, berzikir tiada henti. Wajahnya tenang, bercahaya, seolah dia mau pergi piknik, bukan mau dibedah perutnya. Aku tidak bisa tidur. Mataku terus menatapnya. Bagaimana kalau ini malam terakhir aku melihatnya duduk seperti itu? Bagaimana kalau besok? Le, panggil Warsi pelan, membuyarkan lamunanku. Dia sudah selesai berdoa. Sini duduk dekat ibu. Aku mendekat, duduk di tepi ranjangnya. Ada apa, Bu? Warsi menatapku, lalu tersenyum. Ibu mau minta tolong satu hal. Boleh? Apa saja, Bu? Mau makan apa? Atau mau telepon siapa? Bukan. Warsi menggeleng. Tolong ambilkan baskom air hangat. Aku bingung. Tapi aku turuti. Aku mengambil baskom air hangat dari kamar mandi. Buat apa, Bu? Ibu mau diseka. Warsi menggeleng lagi. Dia menunjuk kakinya. Ibu mau. Kamu basuh kaki ibu. Aku tertegun. Membasuh kaki? Ibu tahu ibu bukan orang suci, katanya pelan. Ibu banyak dosa, tapi orang bilang, ridho Allah ada di ridho ibu. Malam ini, ibu mau memberikan ridho ibu sepenuhnya buat kamu. Biar operasinya lancar. Biar ginjal ibu betah di badanmu. Tanpa sadar, aku jatuh bersimpuh di lantai. Air mataku tumpah ruah tak terbendung. Kaki itu, kaki yang kasar, pecah-pecah, kapalan. Kaki yang berjalan keliling kampung jualan peyek. Kaki yang berdiri berjam-jam memasak bubur untukku. Kaki yang rela naik bus antar kota demi mencari kesembuhanku. Dengan tangan gemetar, aku membasuh kaki itu. Air hangat di baskom bercampur dengan air mataku. Aku menggosok sela-sela jarinya yang keriput dengan lembut, seolah sedang memegang kaca kristal yang paling mahal. Aku teringat dosa-dosaku, tatapan sinisku, kata-kata kasarku, tuduhan kejiku tentang bubuk putih itu. Maafkan Damar, Bu. Isaku sambil mencium punggung kakinya. Damar anak durhaka. Damar banyak salah. Warsi mengelus kepalaku. Tangannya terasa hangat di rambutku. Sudah dimaafkan, Le. Sejak kamu lahir ke dunia ini,
Hati seorang ibu itu isinya cuma maaf dan doa. Tidak ada ruang buat dendam. Dia mengangkat wajahku, menghapus air mataku dengan ujung kerudungnya. Janji sama ibu ya Le. Kalau besok, ibu tidur kebablasan dan tidak bangun lagi. Jangan ngomong begitu, Bu. Potongku. Dengarkan dulu, potongnya lembut. Kalau ibu tidak bangun lagi, kamu jangan nangis lama-lama. Kuburkan ibu di samping bapakmu. Terus kamu harus hidup yang benar. Cari istri yang sholhah. Pakai uang Pak Handoko buat modal usaha. Jangan buat foya-foya. Dan ginjal ini. Jaga baik-baik ya. Ini titipan ibu. Kalau kamu kangen ibu, pegang saja pinggangmu. Ibu ada di situ. Kalimat itu menghancurkan hatiku berkeping-keping. Malam itu kami habiskan dengan saling berpelukan, menangis, dan bercerita tentang masa kecilku, tentang bapak, tentang segalanya. Seolah kami sedang merangkum waktu 35 tahun dalam satu malam. Pagi hari operasi. Pukul 06.00 WIB, lorong menuju ruang operasi terasa sangat panjang dan dingin. Warsi didorong di atas brangkar. Dia sudah memakai baju operasi warna hijau dan topi penutup kepala. Aku berjalan di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Jangan takut, Le. Ibu cuma mau tidur siang sebentar. Candanya, meski aku melihat bibirnya sedikit pucat. Di depan pintu ganda ruang operasi yang bertuliskan steril, dilarang masuk, brangkar berhenti. Perawat menahanku. Maaf Mas, hanya sampai di sini. Ini dia. Momen perpisahan itu. Warsi menatapku. Tatapan itu, tatapan yang merekam wajahku inci demi inci. Assalamualaikum, anakku, bisiknya. Waalaikumsalam, ibuku, jawabku, suaraku pecah. Pintu terbuka. Warsi didorong masuk. Sebelum pintu tertutup rapat, aku melihatnya melambaikan tangan pelan. Lalu, pintu tertutup. Lampu indikator di atas pintu berubah menjadi merah menyala. Operasi sedang berlangsung. Aku duduk di kursi tunggu yang keras di depan ruang operasi. Sendirian. Benar-benar sendirian. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Biasanya, operasi pengambilan ginjal, donor nefrektomi, memakan waktu 3,4 jam. Tapi ini sudah jam kelima. Lampu masih merah. Tidak ada perawat yang keluar memberi kabar. Pikiranku mulai liar. Aku membayangkan pembuluh darah yang melilit itu pecah. Aku membayangkan monitor jantung Warsi berbunyi panjang. Tiyi, ya Allah, jangan ambil dia. Tolong jangan ambil dia. Doaku tak putus-putus. Aku meremas tasbih kayu milik Warsi yang dia titipkan padaku. Jam ke-6. Pintu ruang operasi terbuka sedikit. Seorang perawat berlari keluar dengan tergesa-gesa. Bajunya ada bercak darah. Aku langsung berdiri, mengejarnya. Sus, bagaimana ibu saya? Perawat itu tidak berhenti. Maaf Mas, kami butuh tambahan kantong darah O negatif segera. Stok di dalam menipis. Darah? Pendarahan? Kakiku lemas. Aku merosot ke lantai. Ketakutan terbesarku terjadi. Pembuluh darah itu pecah. Menit-menit berikutnya terasa seperti neraka. Aku melihat petugas bank darah berlari masuk membawa kotak pendingin. Aku melihat dokter lain masuk dengan wajah tegang. Di dalam sana, di balik pintu itu, sedang terjadi perang. Perang antara malaikat maut yang ingin mencabut nyawa Warsi, dan para dokter yang berusaha menahannya, serta janji Warsi pada Tuhan. Aku menempelkan dahiku ke lantai yang dingin. Aku bersujud. Gusti, ambillah ginjal saya. Ambillah uang 500 juta itu. Ambillah semuanya. Kembalikan ibu saya. Saya belum sempat membahagiakan dia. Saya belum sempat membelikan dia baju bagus. Saya belum sempat memberinya cucu. Gusti, tolong. Tepat saat aku merasa putus asa, pintu ruang operasi terbuka lebar. Profesor Haryono keluar. Masker operasinya sudah diturunkan ke leher. Baju operasinya basah oleh keringat.
Wajahnya tampak sangat lelah. Dia berjalan ke arahku. Langkahnya berat. Dia melepas sarung tangannya yang ada noda darahnya. Aku berdiri, menatapnya dengan napas tertahan. Aku mencoba membaca ekspresi wajahnya. Apakah berita buruk atau berita baik? Profesor Haryono berhenti di depanku. Dia menatapku lama, lalu menarik napas panjang. Damar, panggilnya. Suaranya serak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kata-kata berusaha semaksimal mungkin adalah kata-kata yang paling dibenci keluarga pasien. Itu biasanya awal dari kalimat belasungkawa. Duniaku gelap. Lututku gemetar hebat. Ibu meninggal, Dok? Tanyaku. Air mata sudah mengalir sebelum jawabannya keluar. Profesor itu menggeleng pelan. Sangat pelan. Bukan, katanya. Lalu sebuah senyum tipis, sangat tipis, muncul di sudut bibirnya. Ibu Warsi adalah wanita paling keras kepala yang pernah saya bedah. Pendarahannya hebat sekali tadi. Jantungnya sempat berhenti berdetak selama beberapa detik. Jantungku ikut berhenti mendengar itu. Tapi, lanjut Profesor Haryono, matanya berbinar. Entah kekuatan apa yang ada di tubuhnya. Mungkin doa kamu, atau mungkin nasarnya. Jantungnya berdetak kembali. Kami berhasil menghentikan pendarahannya. Ginjalnya berhasil diambil dengan selamat. Dan Ibu Warsih, dia selamat. Dia sedang dipindahkan ke ICU sekarang. Selamat. Satu kata itu meledak di kepalaku seperti kembang api. Aku langsung memeluk Profesor Haryono yang tua itu tanpa peduli sopan santun. Aku menangis meraung-raung di koridor rumah sakit. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemenangan. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Jangan berterima kasih pada saya, kata dokter itu sambil menepuk punggungku. Berterima kasihlah pada ibumu. Dia bertarung seperti singa di dalam sana. Operasiku sendiri pencangkokan ginjal ke tubuhku, dilakukan segera setelah itu. Operasiku berjalan lancar dan jauh lebih mudah dibandingkan operasi Warsi. Ketika aku sadar dari bius, hal pertama yang kurasakan bukan rasa sakit di perutku, melainkan rasa hangat di pinggang kiriku. Ginjal baru. Ginjal Warsi. Bagian dari tubuhnya kini hidup di dalam tubuhku. Menyaring racun di darahku. Memberiku kehidupan baru. 2 hari kemudian, aku sudah boleh dijenguk. Tapi aku belum boleh turun dari tempat tidur. Sus, ibu saya mana? Tanyaku pada perawat jaga. Ibu Warsi masih di ICU. Mas, kondisinya stabil tapi belum sadar penuh. Efek obat biusnya agak lama hilangnya karena faktor usia dan jantung. Aku gelisah. Aku ingin melihatnya. Hingga pada hari keempat, perawat masuk membawa kursi roda. Mas Damar, ada yang mau ketemu. Dia ngotot minta didorong ke sini padahal selang infusnya masih banyak. Pintu terbuka. Sebuah kursi roda masuk. Di atasnya duduk Warsi. Wajahnya masih pucat. Ada selang oksigen di hidungnya. Tapi matanya terbuka dan tersenyum padaku. Assalamualaikum, anakku. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Bu, aku berusaha bangun. Tapi perawat menahan. Warsi didorong mendekat ke tempat tidurku. Kami saling berpegangan tangan. Tangan kami sama-sama ada selang infusnya. Di balik baju pasien kami, ada bekas jahitan yang sama. Luka yang menyatukan kami selamanya. Gimana rasanya, Le? Enak ginjal ibu, candanya lemah. Aku tertawa sambil menangis. Enak, Bu. Rasanya kayak peyek kacang buatan ibu. Gurih dan penuh cinta. Kami tertawa bersama. Tawa yang menyakitkan perut kami yang baru dibedah tapi melegakan jiwa. Namun, cerita ini belum berakhir sempurna. Masih ada satu babak lagi. Babak di mana kami harus kembali ke desa, menghadapi realita baru dengan sisa uang Pak Handoko, dan sebuah kejutan terakhir dari masa lalu Warsi yang akan menutup kisah ini dengan manis. 3 bulan berlalu sejak operasi besar itu. Desa kami yang biasanya sepi,
Pagi ini terlihat ramai dan cerah. Sinar matahari pagi menerobos masuk lewat celah-celah jendela rumah joglo kami yang kini sudah diperbaiki. Tidak ada lagi atap bocor. Tidak ada lagi dinding kayu yang lapuk dimakan rayap. Lantai tanah di dapur sudah diganti keramik putih bersih. Berkat uang amanah dari Pak Handoko, kami tidak hanya membayar biaya operasi, tapi juga menebus kembali tanah sawah Bapak yang sempat tergadai, dan merenovasi rumah ini agar layak huni untuk 2 orang pasien yang sedang masa pemulihan. Aku sedang menyapu halaman depan ketika sebuah mobil bak terbuka berhenti. "Pagi Mas Damar. Pesanan datang," teriak Kang sopir. Dia menurunkan berkarung-karung tepung beras, kacang tanah kualitas super, dan bumbu-bumbu dapur. "Ya, ini adalah kehidupan baru kami. Sesuai janji Warsi pada Pak Handoko, sisa uang itu tidak kami pakai untuk membeli barang mewah. Kami menjadikannya modal usaha." Warsi kembali berjualan peyek, tapi kali ini bukan lagi dijajakan keliling dengan berjalan kaki. Kami membangun usaha rumahan, Peyek Cap 2 Jantung. Nama yang aneh tapi punya makna mendalam bagi kami. 2 jantung yang pernah hampir berhenti berdetak, kini berjuang bersama. "Damar, tolong angkat tepungnya ke dapur belakang ya. Jangan yang berat-berat. Ingat jahitanmu." Suara Warsi terdengar dari dalam rumah. Aku tersenyum. "Siap, Bos." Aku masuk ke dapur. Warsi sedang duduk di kursi empuk, aku melarangnya duduk di dingklik kayu lagi. Wajahnya sudah segar, pipinya mulai berisi, meski bekas jahitan operasi di dadanya masih tertutup baju. Dia sedang meracik bumbu. Di hadapannya, ada baskom besar berisi adonan tepung, dan di sana, aku melihat pemandangan yang familiar itu lagi. Tangan Warsi memegang sebuah toples kaca. Dia mengambil sendok, menyendok bubuk putih dari toples itu, lalu menaburkannya ke dalam adonan peyek. Gerakannya, cara dia menoleh sedikit ke kanan dan kiri kebiasaan lama, dan bubuk putih itu. Sekilas, ingatan masa lalu tentang racun itu kembali menghantuiku. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut. Yang ada hanya rasa penasaran yang menggelitik. Aku mendekatinya pelan-pelan, lalu berbisik di telinganya. "Hayo, Ibu mau meracuni siapa lagi kali ini?" Warsi terlonjak kaget, lalu tertawa renyah saat melihat wajah jahilku. Dia memukul lenganku pelan dengan sendok. "Hus, sembarangan. Ini racun biar pelanggan ketagihan. Tahu, itu apa sih, Bu?" "Dari dulu Ibu main rahasia-rahasiaan terus sama bubuk putih," tanyaku sambil menunjuk toples itu. Warsi tersenyum misterius. Dia menyodorkan toples itu padaku. "Coba cium." Aku mendekatkan hidungku. Aromanya, bukan amis seperti ekstrak ikan gabus dulu. Aromanya gurih, tajam, dan menggugah selera. "Bawang putih bubuk," tebakku. "Bukan cuma bawang putih," jawab Warsi bangga. "Ini racikan rahasia Ibu. Campuran bawang putih, ketumbar, kencur, dan kemiri yang disangrai lalu ditumbuk halus sampai jadi tepung. Dulu, waktu Ibu masih muda dan miskin, Ibu tidak mampu beli penyedap rasa, vetsin. Jadi Ibu bikin bumbu ini biar masakan tetap enak. Inilah yang Ibu pakai buat bikin peyek kita beda dari yang lain." Aku tertegun. "Jadi, bubuk putih yang kulihat pertama kali dulu, sebelum bubuk albumin ikan gabus, mungkin adalah bumbu ini? Jadi, waktu aku menuduh Ibu meracuni soto ayam itu Ibu lagi kasih bumbu ini biar kamu makannya lahap. Kamu kan waktu itu susah makan karena sering mual," potong Warsi. Aku menatap bubuk putih di tangan Warsi. Benda sederhana ini, bumbu dapur biasa ini. Gara-gara kecurigaan dan hatiku yang kotor, aku pernah mengira ini racun tikus. Aku pernah mengira wanita di depanku ini penyihir jahat. Padahal, dia hanyalah seorang ibu yang ingin anaknya makan enak di tengah kemiskinan. "Maafkan aku ya, Bu." Gumamku lagi. Entah sudah berapa ribu kali aku minta maaf. Sudah. Minta maaf kok dicicil kayak kredit motor.
Sana bantu ibu goreng. Tapi apinya jangan besar-besar. Siang harinya, kami mengadakan syukuran kecil-kecilan. Kami mengundang tetangga, Pak RT, Bu RT yang sekarang jadi pelanggan setiap kami dan tidak pernah nyinyir lagi, serta anak-anak yatim piatu di desa. Tumpeng nasi kuning terhidang di tengah ruang tamu. Bu RT datang dengan baju gamis terbaiknya. Dia menghampiri Warsi dan memeluknya erat. "Jeng Warsi, saya Pangling, tidak mengenali. Sekarang makin cantik, makin segar. Benar-benar berkah ya." "Alhamdulillah, Bu RT. Berkah doa anak soleh," jawab Warsi sambil melirikku. Ngomong-ngomong, Bu RT berbisik tapi suaranya cukup keras untuk didengar orang di sebelahnya. "Itu si Damar. Kok mau-maunya ngurusin ibu tiri sampai segitunya? Biasanya kan anak tiri sama ibu tiri itu kayak kucing sama anjing. Apalagi sudah dapat warisan. Biasanya orang tua dibuang ke panti jompo." Aku yang sedang menuangkan teh manis mendengar ucapan itu. Dulu, aku mungkin akan tersinggung atau marah. Tapi hari ini, aku hanya tersenyum. Aku berjalan mendekati mereka, membawa nampan teh. "Bu RT," kataku sopan namun tegas. "Di rumah ini, kami tidak mengenal kata tiri. Kata itu sudah kami hapus dari kamus keluarga kami. Yang ada cuma ibu dan anak. Titik." Bu RT tersipu malu. Iya Mas Damar. Maaf, mulut ibu ini memang kadang remnya blong. Maksud ibu, kalian ini inspirasi buat warga desa. Jarang ada yang sekompak ini. Acara syukuran berjalan lancar. Doa-doa dipanjatkan untuk kesehatan kami dan kelancaran usaha. Saat Pak Ustadz memimpin doa, aku melirik Warsi. Dia sedang menengadahkan kedua tangannya, matanya terpejam khusyuk. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah gelang emas baru hadiah pertamaku dari hasil keuntungan penjualan peyek bulan pertama. Bukan untuk mengganti cincin kawin yang hilang, tapi sebagai tanda ikatan baru kami. Sore harinya, setelah tamu pulang, kami duduk berdua di teras rumah sambil menikmati teh hangat dan sisa peyek. Langit senja berwarna jingga keemasan. Sangat indah. Angin sawah bertiup sepoi-sepoi, menerbangkan ujung kerudung Warsi. "Bu," panggilku. "Dalam ya, Le? Aku mau tanya satu hal." "Serius?" Warsi meletakkan gelas tehnya. "Tanya apa?" "Kapan mau nikah?" "Ibu sudah siapin calon lo, anaknya Pak Lurah." "Bukan itu," potongku cepat meski dalam hati aku mengamininya. "Soal ginjal ibu." Aku memegang pinggang kiriku. Di sana, di dalam dagingku, ada bagian tubuhnya yang berdenyut. Ibu pernah menyesal tidak? Sekarang ibu tidak bisa kerja berat lagi. Ibu harus minum obat terus. Ibu jadi tidak utuh lagi. Warsi menatapku lama. Dia tersenyum, senyum yang paling damai yang pernah kulihat. "Le, coba lihat pohon pisang di depan itu." Dia menunjuk pohon pisang yang sedang berbuah lebat di pekarangan. Pohon pisang itu, kalau dia sudah berbuah, dia akan mati pelan-pelan. Batangnya akan membusuk. Tapi dia tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan tunas baru di bawahnya. Tunas yang akan tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan berbuah lagi. Dia menatap mataku dalam-dalam. Bagi seorang ibu, tidak ada yang namanya tubuhku atau tubuhmu. Saat ibu memutuskan mencintaimu sebagai anak, saat itu juga tubuh ibu adalah milikmu. Kehilangan satu ginjal itu kecil, Le. Kecil sekali dibandingkan kebahagiaan melihat kamu bisa duduk di sini, sehat, minum teh sama ibu. Tapi ibu bukan pohon pisang. Ibu manusia, bantahku pelan, mataku berkaca-kaca. Justru karena ibu manusia, ibu punya cinta, hewan saja rela mati demi anaknya. Masa manusia kalah? Dia meraih tanganku, meletakkannya di dadanya. Tepat di atas jantungnya yang pernah sakit parah itu. "Dengar ini," tanyanya. "DEG, DEG, DEG." Jantungnya berdetak kuat, seirama dengan detak jantungku. Atau mungkin
seirama dengan ginjal baruku. Selama ini berdetak, ibu adalah wanita paling kaya di dunia. Karena ibu punya harta yang tidak bisa dibeli dengan uang Pak Handoko, tidak bisa dibeli dengan emas permata. Apa itu, Bu? Keluarga. Jawabnya singkat. Keluarga yang utuh. Yang saling menjaga. Yang tidak saling curiga. Aku tidak bisa menahan diriku lagi. Aku bergeser dari kursiku, duduk bersimpuh di dekat kakinya, dan meletakkan kepalaku di pangkuannya. Seperti anak kecil. Warsi mengelus rambutku lembut. Sudah sore. Mandi sana. Bau asem, candanya, merusak suasana haru dengan sengaja. Aku tertawa, menghapus air mata di sudut mata. Aku bangkit berdiri, merasa lebih ringan, lebih kuat. Oke Bu. Habis mandi, aku masakin makan malam ya? Gantian. Wah, tumben. Mau masak apa? Sayur lodeh. Tapi resepnya spesial. Pakai apa? Pakai bubuk putih rahasia ibu. Jawabku sambil mengedipkan mata. Warsi tertawa lepas. Suara tawanya memenuhi halaman rumah joglo tua itu. Terbang bersama angin senja. Memberitahu seluruh dunia bahwa di sini, di rumah ini, hiduplah sepasang ibu dan anak yang disatukan bukan oleh darah, melainkan oleh pengorbanan dan bubuk putih bernama ketulusan. Dan aku, Damar, akhirnya mengerti. Ibu bukanlah sekadar wanita yang melahirkanmu. Ibu adalah wanita yang rela memotong bagian dari nyawanya sendiri, agar kau bisa tetap bernapas. Dan Warsi, dia adalah ibuku. Dunia akhirat.